Let's talk. Transform your mind, transform your life. Semangat pagi, halo Sobat Learner, berjumpa dengan saya Anggi di acara WRE Learning Center Podcast, Let's Talk, Transform Your Mind, Transform Your Life. Gimana nih Sobat Learner, apa kabarnya? Semoga Sobat Learner semuanya baik-baik saja ya. Untuk hari ini kita punya edisi spesial nih di podcast hari ini. Apa sih yang bikin spesial? Nah, nanti dicari tahu ya. Menjadi karyawan BUMN mungkin menjadi impian bagi beberapa orang karena dianggap ya punya penghasilan yang tetap, masa depan terjamin. Apa iya seperti itu? Atau mungkin sebaliknya, ada beberapa orang yang menganggap menjadi karyawan itu ruang geraknya jadi terbatas. Gajinya segitu-gitu aja, jadi nggak mungkin jadi kaya. Nah, untuk menjawab hal itu, kita sudah mengundang seorang financial planner, seorang penulis dari buku Siapa Bilang Jadi Karyawan Gak Bisa Kaya, Pak Safir Senduk. Untuk itu kita sambut Bapak Safir Senduk. Pak Safir. Hai Pak Halo, Safir, apa kabar? baik, luar biasa. Terima kasih. Halo teman-teman semua. Sobat Learner nih Pak, kita manggil teman-teman di Sobat Learner. Sobat Learner. Oke, oke Pak. Saya nggak mau saya nih yang kenalin siapa Bapak. Mungkin sebagian besar Sobat Learner udah mengetahui siapa Bapak Safir Senduk. Tapi mungkin sebagian besar lagi kayak teman-teman kita yang generasi Z, mungkin ada yang belum kenal nih siapa Bapak Safir Senduk. Oleh karena itu, boleh nggak Pak diperkenalkan dulu background Bapak sebagai financial planner seperti apa? Monggo Pak Safir. Halo semuanya Sobat Learner. Perkenalkan, nama saya Safir Senduk. Saya seorang perencana keuangan. Jadi perencana keuangan itu adalah orang yang tugasnya memberikan saran-saran keuangan gitu ya. Dan kliennya itu bisa macam-macam, Mbak Anggi, bisa keluarga, bisa perorangan, bisa corporate dan lain sebagainya. Tapi umumnya kebanyakan financial planner atau perencana keuangan itu targetnya pasarnya adalah keluarga ya, perorangan dan keluarga. Ya termasuk apapun profesinya, termasuk karyawan. Nah, itu adalah seorang perencana keuangan. Nah, saya menjadi seorang perencana keuangan sejak tahun 98, yaitu 25 tahun yang lalu ya, 98. Dan sejak tahun 98 dan 99 saya memberikan saran-saran keuangan, konsultasi keuangan kepada para keluarga, perorangan juga, apapun profesi, tapi kebanyakan karyawan bagi. Kemudian sejak tahun 98 99 saya menulis di sebuah media massa, media cetak, dan saya menulis artikel situ secara rutin seminggu sekali ya. Mungkin ada yang pernah tahu namanya Tabloid Nova gitu ya. Nah, kemudian saya menulis cukup lama di situ. Kemudian sejak tahun 99 saya menulis buku ya. Saya menulis buku saya yang pertama, bagaimana cara mempersiapkan dana pendidikan anak. Kemudian setiap tahun saya keluar satu buku baru, dan kemudian tahun 99 sampai sekitar tahun 2000 saya pertama kali memberikan seminar dan talk show seperti acara kita pada pagi hari ini tentang keuangan. Jadi pada hari ini kegiatan saya biasanya hanya ada tiga itu aja. Pertama, memberikan konsultasi keuangan. Itu kemudian kedua itu adalah menulis atau mengisi di media massa. Jadi kalau dulu saya menulis artikel di media massa, di media cetak, sekarang saya menulis artikel di sosial media saya di Instagram, namanya Safir Senduk. Nah, di Instagram itu saya menulis artikel sehari sekali, biasanya tiap Selasa sampai Jumat saya menulis satu artikel. Artikelnya pendek-pendek, Mbak Anggi. Jadi mereka yang nggak bisa baca panjang-panjang juga pasti bisa baca karena dia pendek-pendek. Dan yang ketiga, kegiatan saya adalah mengisi seminar dan pelatihan tentang keuangan seperti acara kita pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan teman-teman yang menonton atau Sobat Learner yang menonton acara pada hari ini akan mendapatkan manfaatnya, bagaimana mereka bisa mengelola keuangan dengan baik dan mencapai tujuan-tujuan di masa yang akan datang, Bang. Amin, pasti dong. Saya yakin sih, soalnya Pak Safir Senduk ini nih pengalamannya udah lama ya, more than 25 years ya Pak ya. Berarti kan kalau if I'm not mistaken, waktu saya kecil saya juga udah nonton Bapak nih di TV. Jadi udah, kalau saya nonton YouTube Bapak pasti komennya legendnya financial planner, pionirnya. Udah deh, nggak usah diraguin lagi. Jadi buat sobat-sobat learner,
please ikutin kita terus podcast kita, dengerin dari awal sampai akhir karena nggak akan rugi ya Pak. Ilmu-ilmu, tips-tips yang nanti bakal Bapak Safir Senduk jelaskan. Oke Pak, nggak berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja podcast kita. To be honest, saya tertarik nih dengan judul buku Bapak. Siapa bilang jadi karyawan nggak bisa kaya? Waduh, kalau zaman sekarang kaya tuh memang apa ya? Untuk menunjukkan orang kaya tuh mudah ya Pak ya, melalui flexing di sosial media, lewat ya Instagram, Facebook, WhatsApp. Tapi di satu sisi mungkin ada beberapa teman kita yang justru menjadi minder. Karena flexing itu ngelihat, aduh saya cuma karyawan nih, kayaknya nggak mungkin deh saya bisa punya penghasilan lebih, bisa jadi kaya. Terlepas dari itu Pak, sebenarnya apa sih definisi, kita samakan persepsi dulu. Apa sih definisi kaya? Apakah harus punya aset atau harus punya uang tabungan deposito berapa jumlahnya? Bisa tolong Bapak Safir jelasin terlebih dahulu Pak? Monggo Pak, silahkan. Mbak Anggi, ini sebetulnya mudah sekali. Jadi begini Mbak Anggi, ini kalau saya ditanya definisi kaya itu apa gitu ya, saya mau kasih tahu dulu, pernah nggak sih Mbak Anggi mungkin suatu hari lagi jalan bareng sama teman-temannya gitu ya, girls time gitu, atau pokoknya jalan bareng sama teman-teman satu mobil gitu, atau jalan kaki di sebuah jalan gitu ya. Kemudian di jalanan itu kita ngelewatin sebuah rumah, kita lihat ada sebuah rumah besar, kayak istana, itu ada balkonnya, gaya tingkat gitu ya, istana warna putih, kemudian ada mobil 4-5 biji parkir di luar. Dan mobilnya bagus-bagus, semua mengkilap, mobilnya merek Jerman lah kebanyakan gitu ya. Kemudian biasanya apa yang ada di kepala kita, dan kita ngobrol sama teman kita, gila, keren banget tuh, rumah orang kaya tuh gitu ya. Rumah orang kaya gitu ya. Kata-katanya gitu, oh iya deh kaya banget deh, punya mobil banyak dan lain sebagainya. Dan mungkin pas kita gitu, wih gila ada kolam renangnya gitu ya. Jadi biasanya adalah apa? Ya kita lihat rumah besar, kemudian mobil banyak. Kata-kata kita adalah rumah orang kaya. Atau yang lain ya Bang Gi. Suatu hari kita misalnya kita datang ke kantor, kita lihat teman kita. Tadinya dia biasa-biasa aja, dia pakai tas biasa-biasa aja. Tapi sekarang tasnya branded, atau tiba-tiba dia pakai jam tangan branded. Apa yang ada di kepala kita, apa yang ada di mulut kita biasa otomatis keluar. Wah, udah kaya lu sekarang, tas lu sekarang branded, bla 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 seperti itu gitu ya. Jadi biasanya bagi orang Indonesia yang ada di kepala dia adalah kaya itu identik dengan kepemilikan barang, material possession gitu ya, kepemilikan barang. Jadi biasanya ketika seseorang memiliki barang yang branded, bagus, kemudian merek tertentu yang kita kenal seperti itu, kita otomatis menyebut dia kata kaya. Ya, apalagi nih Mbak Anggi diperparah dengan mungkin para generasi milenial yang sekarang umurnya 35-40-an mungkin masih ngerasain 5-10 tahun lalu masih sering ngelihat sinetron. Ada yang namanya sinetron di TV-TV. Masih belum begitu zaman YouTube banget gitu ya. Nah, sinetron di TV-TV itu selalu menggambarkan kata kaya dengan apa? Rumah besar, terus tiap pagi suaminya turun pakai dasi, kemudian ngobrol dan lain sebagainya. Semua dari kepemilikan barang. Tapi sekarang Gen Z melihat kata kaya dari mana? Dari pameran barang di sosial media gitu ya. Kalau ada orang naik pesawat mewah lah segala macam, kaya. Padahal Mbak Anggi, sebetulnya secara financial planning kaya itu bukan dilihat dari kepemilikan barang Mbak Anggi, tapi dari mana? Dari yang namanya cash flow. Bagi untuk menjelaskannya, saya akan gunakan whiteboard. Saya izinkan saya pakai whiteboard, izinkan saya share whiteboard. Saya akan coret-coret sedikit di whiteboard untuk memperjelas apa yang dimaksud kata kaya secara financial planning bagi. Jadi ini kalau saya share sebelah sini Banggi jangan kaget, ini kamera saya di sini, whiteboard saya atau laptop saya di sebelah sini. Jadi mudah-mudahan jangan heran kalau saya kepalanya agak nyamping. Oke, Banggi kelihatan whiteboard saya seperti ini ya, kelihatan ya Banggi ya. Oke, jadi kita misalkan Banggi ini adalah kita ya, ini kita. Oke. Kemudian ini pasangan kita, kalau kita udah menikah lah ya. Kalau belum ya satu orang aja gambar ya. Kemudian kita katakan punya 2 orang anak, ya tidak begitu penting, ini cuma contoh aja. Kemudian bagi kita misalkan setiap bulan kita punya penghasilan yang kita gambarkan dengan panah di sebelah kiri atas seperti ini ya. Dan penghasilan ini bagi gajian tiap tanggal berapa? Tanggal 25 atau tanggal 1 atau tanggal berapa? Tanggal 25 Pak, 25. 25. Oke, kita misalkan kita dapat penghasilan berupa panah di sebelah kiri atas ini tanggal 25, oke.
Nah, kita misalkan ini cuma sekedar contoh saya, cuma contoh aja ya. Tolong jangan terlalu baper gitu ya. Kita misalkan setiap bulan Anda dapat penghasilan, katakan enaknya kita pakai contoh nggak angka berapa Bang? Ini biar sama-sama enak. Cuma sekedar contoh aja Bang, contoh aja. Kita pakai angka contoh aja. Kira-kira kita pakai contoh angka berapa nih misalnya? Misalkan angka 10, misalkan Pak. Kan 10 juta, contoh uang ya yang Pak ya. dibawa pulang deh. Uang yang dibawa pulang deh Mbak. Katakan 10 juta. Ini buat Ya. Anda yang dapatnya setiap bulan lebih dari 10, ya jangan sewot. Ini cuma contoh gitu ya. Buat Anda yang dapatnya lebih kecil dari 10, anggap aja dimotivasi. Oke, kita misalkan setiap bulan Anda dapat 10 juta per bulan ya, 10 juta per bulan. Nah, Mbak Anggi, tadi seperti yang saya bilang bahwa kekayaan seseorang secara financial planning itu lihat dari cash flow-nya. Dan di dunia ini Mbak Anggi hanya ada 3 macam cash flow. Saya ulang dulu, apa yang dimaksud cash flow? Secara simpel Mbak Anggi, cash flow itu adalah bagaimana kita memperlakukan uang yang masuk dan yang keluar. Ya, bagaimana kita memperlakukan uang yang masuk dan keluar. Bagaimana kita memperlakukan arus lalu lintas cash masuk keluar. Dan di dunia ini hanya ada 3 macam cash flow dan sobat learner itu termasuk dari salah satu dari ketiga macam cash flow ini. Tipe pertama, cash flow tipe pertama. Ini Anda, ini pasangan Anda, ini anak-anak Anda, kemudian setiap bulan Anda dapat penghasilan 10 juta per bulan seperti Anda lihat di layar whiteboard. Tipe pertama bagi adalah kalau dia dapat 10 juta per bulan, dia habiskan ke segala macam hal yang bukan barang. Ya. Telepon, listrik, air, nongkrong di restoran mewah hampir setiap hari, ngopi mewah hampir setiap hari gitu ya. Gitu ya. Pokoknya istilahnya untuk gaya hidup ya. Healing setiap bulan. Healing setiap bulan. Nggak kelar-kelar healing. Bulan ini healing, bulan depan healing. Intinya ke segala macam hal yang tidak berupa barang, tapi berupa gaya hidup. Bisa berupa gaya hidup yang rutin, bisa berupa gaya hidup yang berlebihan. Jadi dia masuk 10, keluar 10 juta per bulan. Nah, orang seperti ini Mbak Anggi itu disebut dengan istilah tipe cash flow pertama, yaitu cash flow orang miskin. Nah, kenapa miskin? Nanti saya akan jelaskan kenapa miskin. Tapi intinya orang ini adalah dia masuk 10, dia keluar 10. Dia miskin ya. Yang menarik Mbak Anggi adalah tipe cash flow pertama ini adalah kalau dia penghasilannya naik dari 10 juta menjadi katakan 15 juta per bulan, maka gaya hidupnya juga naik, liburannya juga naik, Mbak Anggi, healingnya juga naik, kopi mahalnya juga meningkat, restoran mahalnya juga meningkat. Jadi masuk 15, keluar 15, Mbak Anggi. Lucu ya, keren ya. Dan dia tetap disebut miskin walaupun gajinya penghasilannya naik. Kalau dia penghasilannya naik lagi jadi 20 bagi, maka dia bisa naik lagi jadi 20 juga, liburannya semakin hebat, restoran mewahnya semakin hebat, gaya hidupnya juga semakin hebat, tapi tetap dia disebut miskin. Selamat buat Anda yang merasa menjadi orang miskin, ini tipe cash flow pertama. Jadi ini tipe cash flow pertama Mbak Anggi, orang miskin. Nah, tadi saya bilang ada 3 macam cash flow Mbak Anggi. Mari kita lihat tipe cash flow kedua. Mari kita lihat tipe cash flow kedua. Mari kita lihat. Oke. Mbak Anggi masih nyimak ya? Oke. Ya. Masih Pak, siap. Masih ya? Mari kita lihat tipe cash flow kedua. Bang, tipe cash flow kedua ini seperti ini. Jadi dia masuk 10 juta per bulan ya. Dari 10 juta per bulan ini dia memang keluar uang untuk pengeluaran ya. Telepon, listrik, air, susu anak. Dia memang ngopi, dia memang ke restoran. Memang gitu, memang. Dia memang healing, memang. Tapi ternyata bagi fokusnya bukan pada pengeluaran yang habis tiap bulan, tapi ternyata fokus dia itu adalah berupa panah di sebelah kanan bawah. Di sini saya gambar, yaitu berupa dia hobinya belanja barang. Belanja barang, misalnya apa ya? Misalnya dia tiap bulan beli mungkin sepatu baru, dia beli baju baru gitu ya. Dia beli aksesoris sepeda baru kalau dia sepedaan gitu ya. Dia mungkin beli velg baru setiap kali, elektronik ada aja yang dibeli setiap bulan. Intinya dia selalu membeli barang-barang konsumtif dan dia biasanya orangnya itu kalau lagi gabut, gak ada kerjaan, yang dia lakukan itu adalah buka-buka marketplace bagi. Oke. Dia buka-buka marketplace, mau marketplace warna hijau, mau marketplace warna oranye, atau marketplace yang video streaming. Yang kemarin udah ditutup marketplace, harus Ya, dipisah betul. katanya sama si sosial media. Nah, dari Betul, 10 Pak. juta per bulan itu, mungkin dia belanja ya sekitar 3 juta per bulan. Dia belanja 3 jutaan per bulan ya. Entah cash, entah nyicil. Nah, sisanya yang 7 juta per bulan mungkin dia ngopi, mungkin dia ke restoran dan lain sebagainya. Tapi fokus dia adalah pada belanja barang konsumtif seperti ini Mbak Agi. Nah Mbak Agi,
Kalau orang itu tipenya seperti ini, fokus dia adalah belanja, dia selalu menggunakan penghasilan untuk belanja barang, maka selamat, orang ini sudah tidak lagi termasuk ke dalam tipe golongan orang miskin, tapi belum pantas disebut kaya, Mbak Anggi. Saya menyebut ini dia adalah orang yang menengah, middle class. Kenapa middle class? Karena itulah yang biasa dilakukan orang middle class. Kalau ada penghasilan, fokusnya belanja barang. Dan lucu Mbak Anggi, mari kita lihat lagi whiteboardnya. Kalau orang ini penghasilannya naik dari 10 jadi 15 juta per bulan, maka coba tebak apa yang naik? Maka selamat, barang konsumtifnya naik dari 3 juta mungkin jadi 8 juta per bulan. Makin besar penghasilannya, fokus dia ya makin besar belanja barangnya, makin hebat barang-barang yang dia beli, makin branded barang-barang yang dia beli. Kenapa? Dia orang menengah. Jadi fokus orang menengah atau orang middle class Mbak Anggi adalah belanja barang. Jadi kita sudah lihat orang miskin yang pertama, orang menengah yang kedua Mbak Anggi. Tadi saya katakan ada 3 macam cash flow Mbak Anggi ya. Mbak Anggi masih ikutin saya Mbak Anggi ya? Udah mulai Dengerin, merasa Pak. tampar belum Mbak Anggi? Oke, kita lihat tipe cash flow ketiga Bang ya. Oke, Ya, Pak. mari kita lihat ya. Oke, sekarang misalnya orang ini ya dia punya penghasilan 10 juta per bulan. Ini tipe cash flow ketiga. Kemudian setiap bulan dia memang belanja barang konsumtif memang 3 juta per bulan memang. Tapi dia juga keluarin uang untuk untuk sesuatu yang bukan barang, telepon, listrik, air, susu anak, ngopi, healing dan lain sebagainya. Tapi fokus dia Mbak Anggi, memang dia belanja barang konsumtif, tapi ternyata dia hanya belanja barang konsumtif kalau rusak. Contoh bajunya udah rusak ya udah dia beli baru, sepatunya rusak ya udah dia beli baru. Nah kalau orang menengah tadi rusak gak rusak dia tetap beli baru Mbak Anggi. Tapi ini tipe ketiga ini kalau rusak dia baru beli baru, kalau rusak dia baru beli baru. Ternyata fokusnya adalah orang ketiga ini fokusnya adalah pada panah di sebelah kiri bawah seperti ini, yaitu apa? Coba tebak namanya investasi, tabungan dan investasi ya. Nanti saya kasih tahu apa bedanya investasi dan tabungan gitu. Tapi investasi contohnya apa? Dia beli emas Mbak Anggi. Ya, mungkin dia sisihkan katakan 1 juta per bulan lah misalnya ya. Dia beli emas, dia beli apa namanya reksadana, dia coba namanya ori, dia coba nabung pelan-pelan tiap bulan sampai 5 bulan, dia belikan saham dan lain sebagainya. Pokoknya nggak kelar-kelar, tapi fokus dia adalah investasi. Kemudian dari 10 juta per bulan ini dia sisihkan 3 juta per bulan untuk barang konsumtif dan dia hanya belanja kalau rusak, tapi dia sisihkan 1 juta per bulan baru dia pengeluaran yang habis itu adalah 6 juta per bulan. Tapi kepala dia selalu berisi mindsetnya adalah investasi apa yang bisa saya coba bulan ini. Dia selalu gelisah ingin beli investasi. Tiap gajian, tiap belum gajian, tiap tanggal tua dia selalu nggak sabar. Ayo cepat gajian dong, ayo cepat gajian. Saya udah nggak sabar nih beli emas. Ayo cepat gajian, saya udah nggak sabar nih beli kripto dan lain sebagainya. Nah itu disebut dengan tipe cash flow ketiga Mbak Anggi, yaitu orang kaya. Nah, orang menengah tadi Mbak Anggi, dia selalu gelisah tentang apa? Coba tebak, belanja barang. Aduh cepet gajian, aduh saya mau check outin barang saya. Ayo cepet gajian nih, kemarin barang-barang saya di marketplace masuk wishlist doang. Itulah orang menengah. Dan pertanyaannya sekarang Mbak Anggi, kenapa orang ini disebut kaya? Perhatikan baik-baik. Orang ini disebut kaya kenapa? Karena dia punya kotak di sebelah kiri bawah seperti ini. Dan kotak ini akan berputar yang akan memberikan penghasilan ke sini. Penghasilan di luar yang 10 juta per bulan tadi. Sehingga, termasuk kalau dia pelan-pelan punya rumah dia sewakan Mbak Anggi. Ya, ini buat para generasi X nih mungkin ya. Ini biasanya kan gitu kan, punya rumah dia sewakan, punya apartemen disewakan. Jadi kalau next time suatu hari nanti penghasilan 10 juta per bulan ini berhenti, dia tenang-tenang aja. Karena dia masih punya penghasilan dari yang kotak sebelah kiri bawah investasi ini ya. Yang investasi ini. Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi pada orang menengah ketika dia penghasilannya berhenti. Mari kita lihat. Orang menengah bagi ketika penghasilannya berhenti, apakah dia punya kotak di sebelah kiri bawah seperti ini? Punya nggak? Dia nggak punya. Dia nggak punya kotak ini, dia hanya punya kotak sebelah kanan bawah. Jadi orang menengah ketika dia terpaksa berhenti bekerja atau pensiun, karena dia tidak punya kotak ini, kotak sebelah kiri bawah ini, dia hanya punya kotak sebelah kanan bawah, dia jualin bagi barang konsumtifnya. Dan ketika dijual, nilainya sudah turun. Betul? Nah itu dia, orang menengah ketika pensiun. Mari kita lihat apa yang terjadi pada orang miskin ketika pensiun atau berhenti kerja bagi. Orang miskin ketika pensiun atau berhenti kerja, penghasilannya berhenti sama, tapi dia nggak punya kotak sebelah kiri bawah, dia nggak punya kotak di sebelah kanan bawah. Apa yang terjadi ketika dia pensiun? Ya dia berharap pada penghasilan pensiun yang diberikan perusahaan. Kalau memang
ada. Kalau kurang, dia salahin perusahaan tempat dia bekerja dulu. Ini gimana sih perusahaan tempat saya bekerja dulu? Kok uang pensiunnya kecil banget? Padahal kalau dia tidak bisa pensiun dengan baik, itu salahnya dia, bukan salahnya perusahaan. Jadi Mbak Anggi, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Anda tadi. Kaya tidak lagi dilihat dari kepemilikan barang, Mbak Anggi, tapi kaya dilihat dari satu hal, Mbak Anggi, investasi Anda, Mbak Anggi. Makin banyak investasi Anda, makin kaya, Mbak Anggi. Demikian jawaban saya. Oke. Siap, Pak. Berarti tergantung ya seberapa besar investasi yang kita Yes, siapkan untuk menghadapi masa depan gitu ya, Pak ya. betul. Oke, kalau boleh saya bertanya nih Pak ya, tadi terkait orang yang kaya itu orang yang bisa menyisihkan uangnya untuk berinvestasi. Yes, Nah Pak, sekarang ini kan lagi gencar nih Pak, frugal living. Nah, yes. di satu sisi ada istilah frugal living. Mungkin orang-orang tua kita dulu ya Pak, mungkin generasi baby boomers atau Ya. generasi X mungkin banyak yang menerapkan hal itu. Di satu sisi kita juga ada generasi milenial atau mungkin juga generasi Z yang menerapkan hidup YOLO, you only live once. Nah, Yes. sebenarnya kan kalau ngelihat keduanya nggak bisa dibilang salah juga gitu ya Pak ya. Pasti ada plus dan minusnya gitu. Nah Yes. Pak, supaya bisa ketemu di tengah-tengah nih Pak, investasi jalan, tapi juga bukan berarti kita tidak menikmati hidup gitu ya Pak ya. Apa sih yang seharusnya sebagai karyawan yang itu kan lebih ke punya penghasilan yang mungkin berbeda ya dengan pengusaha atau mungkin freelancer yang mungkin penghasilannya bisa diatur selama dia kerja kerasnya luar biasa, mungkin makin besar yang dia dapat. Tapi kalau karyawan ini kan lebih ke dia mendapatkan gaji setiap bulan. Nah, untuk mengatur supaya yang tadi saya bilang itu Pak, bertemu di tengah secara investasi jalan, mungkin beliau dengan cara frugal livingnya, tapi di satu sisi juga mungkin untuk generasi Z atau generasi Y juga pengen bisa menikmati penghasilannya. Nah, tips seperti apa nih ya Pak yang harus dilakukan oleh Sobat Learner? Yang menarik Mbak Anggi adalah sebetulnya kalau kita pingin seperti yang saya bilang tadi bahwa kekayaan itu dilihat dari investasi kita. Tapi memang Mbak Anggi, memang negara gitu secara secara statistik negara itu memang mengukur miskin menengah kaya itu bukan dilihat dari investasi ya, tapi dari besaran penghasilan. Ya, jadi misalnya begini, kalau orang itu berada di bawah penghasilan sekian sampai sekian, maka dia disebut miskin. Itu berdasarkan kalau di BPS gitu ya, sekian sampai sekian itu disebut menengah, sekian sampai sekian itu disebut kaya. Nah, it's okay, nggak apa-apa. Memang ukurannya berbeda. Tapi karena Mbak Anggi undang saya sebagai seorang perencana keuangan, perencanaan keuangan itu punya definisi yang berbeda tentang miskin menengah kaya. Dan saya pikir definisi yang berbeda ini adalah untuk memperkaya definisi miskin menengah kaya dari negara. It's okay. Jadi secara financial planning, miskin menengah kaya dilihat dari investasi. Nah sekarang kalau tadi Mbak Anggi nanya pertanyaannya, mana yang lebih, bagaimana caranya supaya kita bisa punya investasi, tapi juga hidupnya juga bisa oke. Paling nggak Mbak Anggi ada 5 hal yang harus dilakukan ya. Mau ada generasi milenial, X, Z atau apapun atau ntar lagi ada namanya generasi alpha, ada 5 hal yang harus dilakukan dan mudah-mudahan ke 5 hal ini bagi kalau dilakukan mudah-mudahan investasinya dapat, di luar investasi juga dapat bagi. Siapa yang bagi? Saya akan kupas apa saja 5 hal ini. Siapa yang bagi ya? Oke. Yang pertama bagi adalah kalau tadi Anda ingat investasi itu atau kekayaan itu dilihat dari investasinya, betul ya. Jadi kalau Anda nggak punya investasi, Anda belum kaya. Ya, Pak Safir, tapi saya kan punya mobil bagus, saya punya tas mahal, saya punya itu bukan investasi. Tapi kan tas harganya meningkat. Iya, tapi ketika Anda beli tas itu, fokus Anda kan untuk dipakai, fokus Anda kan untuk dipamerkan gitu ya. Ya, itu tetap disebut konsumtif gitu. Jadi sekali lagi ada 5 hal yang harus dilakukan dan sebelum saya masuk ke hal pertama, saya mengingatkan lagi kekayaan diukur dari investasi ya. Kekayaan lihat dari investasi, belum punya investasi belum kaya. Karena itu tips pertama yang saya berikan dari 5 tips, ini tips pertama bagi adalah kita harus bisa memilih investasi yang tepat. Itu tips pertama. Pilih investasi yang tepat. Jadi pilih investasi tepat maksudnya begini.
Tadi Mas Safir bilang kekayaan itu diukur dari investasi. Kalau gitu, sekarang kan ada banyak sekali pilihan investasi. Apa saja investasi yang tepat? Nanti kita akan bahas itu. Yang pertama, pilih investasi tepat. Kemudian, Mbak Anggi, saya akan berikan dulu apa saja kelimanya, Mbak Anggi. Kemudian kita bahas satu-satu, Mbak Anggi ya. Itu Ya, pertama, Pak. pilih investasi tepat. Kemudian kedua, Mbak Anggi adalah kendalikan pengeluaran. Ya, ingat Mbak Anggi, penghasilan berapapun, mau penghasilan Anda besar sekalipun, mau jabatan Anda, kalau penghasilan Anda besar sekalipun, kalau pengeluarannya tidak bisa Anda kontrol, tidak bisa Anda kendalikan, Anda ya akan lewat juga. Penghasilan akan habis juga. Jadi kendalikan pengeluaran itu tips kedua bagi. Kemudian ketiga adalah siapkan dana untuk masa depan. Ya, bagi kan kita pasti punya namanya pos-pos pengeluaran besar di masa depan, kayak sekolah anak, bla 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 bla, pensiun dan lain sebagainya itu semua mesti disiapin dananya, siapkan dana untuk masa depan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah Anda harus punya proteksi, Anda harus punya proteksi. Proteksi itu artinya sesuatu yang kalau misalnya membuat Anda mengalami kecelakaan, sakit dan lain sebagainya, Anda tidak perlu mencairkan tabungan, Anda harus punya proteksi. Nanti akan kita bahas bagi. Dan yang kelima Mbak Anggi adalah hati-hati sama utang. Hati-hati sama utang ya. Jadi saya ulang lagi Mbak Anggi, itu yang pertama adalah pilih investasi tepat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kendalikan pengeluaran. Kemudian yang ketiga adalah siapkan dana untuk masa depan. Kemudian yang keempat adalah punya proteksi, miliki proteksi. Dan yang kelima adalah hati-hati sama utang. 5 hal itu Mbak Anggi, lakukan kelima hal itu, maka keuangan Anda akan baik-baik saja, investasi Anda akan lengkap, kemudian Anda bisa hidup juga dengan baik tanpa perlu berlebihan, Mbak Anggi. Oke, siap. Baik, Pak. Kita langsung masuk aja nih ya, Pak ya. Pilih Oke, investasi yang tepat. Nah, kalau yes. investasi ngomongin besar nih, Pak. Kalau menurut saya tergantung orangnya, tergantung Eh, profesinya, tergantung penghasilannya. Tapi Pak, hmm, kalau secara general, investasi yang hmm, paling tepat untuk seorang karyawan atau karyawan BUMN tuh apa sih ya, Pak? Gitu. Yang mungkin kalau pengusaha yang duitnya triliunan, miliaran mah ya, ya, ya. gampang lah memilih investasi apa aja. Tapi dengan karyawan yang gajinya terbatas, nggak punya side Hmm, hustle, apa sih hmm. investasi yang tepat yang dilakukan oleh seorang karyawan, Pak? Bagi kita tidak punya cukup waktu untuk membahas investasi ini, investasi itu, Iya, belum lagi ngomongin emas, belum ngomongin saham, belum lagi ngomongin dolar, belum ngomongin siap. kripto, belum ngomongin rumah, belum ngomongin apartemen. Terlalu pendek waktunya untuk kita ngebahas itu semua, Bagi. Ya, karena Oke, kita siap. butuh 1 harian penuh. Tapi saya kasih sedikit gambaran Bagi. Bagi yang nama investasi itu bisa dilihat dari dua sudut pandang, dua point of view, dua sudut Oke. pandang. Point of view pertama adalah bahwa investasi itu bisa dilihat dari sisi bentuk barangnya. Ya, dari sisi wujudnya, dari sisi bentuk barangnya, ada 3 macam investasi. Pertama, investasi yang ada barangnya. Ada barang itu maksudnya kita bisa sentuh dia, kita bisa pegang. Barangnya ada nih ya. Kayak rumah, kayak apartemen, kayak emas batangan, kayak lukisan, kayak tas branded Anda yang dibikin terbatas itu fisiknya. Kalau Inggrisnya namanya ada real assetnya, real asset. Dia bisa dipegang bang. Itu tipe pertama. Jadi dari sudut pandang pertama yaitu kita lihat dari sisi wujudnya ada 3 macam investasi, yaitu investasi yang fisik itu yang pertama. Kemudian yang kedua investasi yang sifatnya paper Mbak Anggi. Contoh, kalau Mbak Anggi punya rekening di bank, kadang-kadang kita bisa buka deposito di bank. Nah, deposito itu adalah paper asset. Ya, kita buka beli reksadana itu paper asset. Kita beli namanya obligasi, paper asset. Dia kertas, nggak ada barang yang bisa dipegang. Dia cuma kertas bagi kertas aja. Itu namanya paper asset ya, kertas. Kemudian ketiga, kalau dilihat dari wujudnya, ada lagi investasi namanya digital asset. Jadi digital asset itu adalah investasi yang bisa kita beli secara digital ya, secara digital. Tapi jangan salah paham. Tadi gini, misalnya gini, Mas Hafir tadi bilang emas batangan itu adalah real asset, bisa dipegang, fisik gitu ya. Tapi sekarang kok emas batangan kan bisa dibeli secara digital, bisa dibeli di marketplace. Apakah sekarang emas batangan menjadi digital? No, Mbak Agi. Emas batangan itu tetap fisik, channel penjualannya saja yang digital. Tapi menurut saya dia tetap fisik, ya. Atau yang kedua, deposito. Tadi Mas Hafir bilang deposito itu kan paper asset. Tapi kan sekarang kita bisa buka deposito di mobile banking. Apakah sekarang deposito yang paper asset itu menjadi digital? Jawabannya no.
Deposito Anda tetap paper, tapi channel penjualannya saja yang digital. Saham itu tetap paper, tapi Anda tetap bisa beli secara digital, tapi dia tetap paper bagi. Kalau begitu investasi apa yang betul-betul dimaksud dengan digital asset? Menurut saya investasi yang termasuk dalam digital asset adalah investasi yang berada dalam dunia blockchain seperti aset kripto atau NFT. Dia itu bisa dijadikan bisa kita golongkan sebagai digital, the real digital. Nah, mungkin semua pernah dengar apa itu blockchain. Jadi blockchain itu bagi secara simpel saja. Blockchain itu adalah internet tingkat tinggi, internet tingkat lanjut, di mana dua user bisa saling berhubungan tanpa adanya perantara di tengah-tengah. Jadi kalau internet zaman dulu itu kan, kalau kita saling email-emailan, sebetulnya ada perantara di tengah-tengah. Ada servernya Google di San Francisco sana. Kita harus ke servernya dulu, servernya baru kirim ke Mbak Anggi. Misalnya kalau saya kirim email ke Mbak Anggi, email sama foto, sebetulnya itu diterima dulu sama server, kemudian dikirim ke Mbak Anggi. Jadi tidak betul-betul terkirim foto yang saya kirimkan via email. Nah, pada blockchain itu adalah internet tingkat lanjut di mana dua user bisa saling berhubungan tanpa ada yang server di tengah-tengah, dan itulah yang namanya blockchain bagi. Nah, tapi yang menarik bagi adalah untuk memilih investasi yang tepat ternyata tidak dilihat dari wujudnya, apakah dia barang, apakah dia paper, apakah dia digital, nggak dilihat dari situ bagi. Cuma memang harus diakui bahwa usia seseorang menentukan favoritnya dia apa. Dan biasanya Banggi, makin senior usia seseorang, semakin dia memilih investasi fisik. Contoh Bagi, kalau Bagi tanya ke orang tua atau ke om dan tante, misalnya usia-usia 67 bulan, coba tebak, investasi apa yang dia suka? Bisa ditebak, investasi berupa barang. Betul nggak? Properti, emas batangan, mereka suka. Dan mereka biasanya negatif dengan investasi digital. Dia bilang gini, emas batangan dibeli via handphone, emang ada tuh, emang kamu percaya tuh emas yang ada gitu ya. Sebaliknya Bagi, generasi Z itu kebalik. Generasi Z itu digital banget, dan generasi Z itu disuruh punya sesuatu yang sifatnya fisik, dia pikir aduh ntar gimana ngurusnya ya, takutnya ntar rusak segala macam gitu ya. Jadi biasanya semakin senior usia seseorang, semakin dia memilih investasi fisik, semakin muda usia seseorang, semakin dia memilih investasi digital, dan dia agak-agak negatif pada investasi fisik. Tetapi itu baru point of view pertama, dan kita sebaiknya memilih investasi bukan dari situ bagi. Oke. Tapi dari point of view kedua. Apa itu point of view kedua? Yaitu kita lihat dari yang namanya jenis pendapatan, jenis penghasilan. Jadi Mbak Anggi, berdasarkan jenis pendapatannya ada dua macam investasi. Pertama, investasi yang memberikan penghasilan berupa pendapatan tetap. Contoh Mbak Anggi punya uang, datang ke bank buka deposito. Kemudian uangnya dikunci selama setahun, kemudian setelah setahun uang kita dibalikin plus kita dapat bunga. Ya, Mbak Anggi punya uang, dibelikan rumah, rumahnya disewakan. Kemudian kita dapat pendapatan sewa, itu pendapatan tetap Mbak Anggi. Mbak Anggi punya uang, dibelikan ori, dibelikan obligasi, dipinjam sama negara selama 3 tahun. Kemudian sampai jatuh tempo, selama belum jatuh tempo kita terus dapat bunga. Nah, itu namanya pendapatan tetapnya. Itu jenis pertama, yaitu pendapatan tetap. Jenis kedua, yaitu investasi yang memberikan penghasilan bukan berupa pendapatan tetap, tapi berupa naik turun harga. Kayak saham, emas, dan lain sebagainya gitu ya. Kita beli saham, kita harapkan harganya naik, tapi dia juga bisa turun. Tapi jangan salah Mbak Anggi, saham itu juga memberikan pendapatan tetap berupa dividen. Properti juga gitu Mbak Anggi, kita bisa beli properti, kemudian kita berharap harganya naik, tapi selama belum kita jual kembali, kita bisa sewakan. Jadi saham dan properti itu pendapatan tetap bisa, pertumbuhan juga bisa. Tapi yang the real pertumbuhan biasanya emas, kemudian valuta asing, dan lain sebagainya. Itu namanya pertumbuhan. Nah sekarang bagaimana cara memilih investasi yang tepat sesuai pertanyaan Bang Anggi tadi, yaitu lihat dari point of view kedua, yaitu dari jenis pendapatannya. Seperti apa? Tipsnya begini, tipsnya adalah kalau kita usianya masih muda, ya 20-an, 30-an, silakan fokus memilih investasi pertumbuhan. Ya, kenapa? Karena potensi hasilnya lebih besar. Risikonya juga besar. Iya sih, risikonya juga besar. Tapi jangan lupa uangnya tuh belum akan kita pakai nanti. Uangnya baru akan kita pakai nanti pas pensiun kan. Jadi kalau masih muda, kepala dua, kepala tiga, fokus pada investasi pertumbuhan. Tapi pas udah agak-agak senior, mau masuk pensiun, segala macam, 45, 50, 55, pindah fokusnya ke investasi pendapatan tetap.
ya, pindah fokusnya ke investasi pendapatan tetap, pindahin ke deposito, pindahin ke obligasi dan lain sebagainya. Tapi kalau masih muda fokus di investasi pertumbuhan, tapi pendapatan tetap boleh nggak punya? Boleh aja, tapi fokusnya tetap pertumbuhan. Jadi sekali lagi kembali ke pertanyaan Bang Gita tadi, bagaimana cara milih investasi yang tepat? Kalau masih muda, pilih investasi pertumbuhan, fokus investasi pertumbuhan. Kalau wis tuwek, udah senior gitu ya, pilih investasi pendapatan tetap. Pertanyaannya sekarang, tapi kan beli investasi itu kan mahal, kata siapa Mbak Anggi? Sekarang Mbak Anggi beli emas kita bisa beli kalau beli emas batangan. Fisiknya, the real fisiknya itu ada kok yang 0,5 gram. Fisik Mbak Anggi, fisik. Ada kok 0,5 gram, 1 gram berapa sekarang? 900.000, 1 juta. 0,5 gram ada, 0,25 gram ada. Bahkan kalau kita beli emas itu secara digital misalnya, hanya start from 5.000, 10.000 sudah bisa. Digital, 5.000, 10.000 kita bisa beli emas via digital. Kemudian reksadana 100.000, 200.000 pun sudah bisa. Jadi Mbak Anggi, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak berinvestasi karena sedikit pun kita sudah bisa mulai, Mbak Anggi. Setuju Pak, benar. Jadi daripada kita tidak memulainya dari sekarang ya Pak, mau sedikit, mau beli 1 gram emas, setengah gram emas ya Pak ya. Yes, yes. Dana mungkin atau beli saham cuman yang harga murah-murah kan juga banyak ya Pak ya. Why not dimulai Bagi dari saham itu sekarang bagi 5 juta udah bisa dapat kok. 5 Ya. juta udah bisa dapat. Bisa. Gak ada masalah, bisa. Jadi walaupun di usia mungkin Masih muda. bapak-bapak sobat learner yang mungkin usianya justru senior nih Pak, udah mau mendekati masa pensiun mungkin tadi ya tips untuk yang masih muda fokus ke growth investasi income, ya Pak ya. betul. Growth income. Tapi kalau yang mungkin sobat learner yang udah senior nih mungkin bisa fokus untuk ke pendapatan yang tetap gitu ya Pak. Bagi saya permisi sebentar, saya tunjukin dulu sedikit slide saja ya. Jadi wait tunggu. Ini sebentar, ini dia ya. Jadi sekali lagi seperti ini bagi ya. Jadi seperti ini ya. Oke. Iya. Ya, ini mudah-mudahan bisa membantu ya. Jadi kalau usia muda fokus di pertumbuhan atau growth income. Kalau usia sudah matang, saya nggak bilang usia tua bagi. Senior. Kalau senior pilih investasi pendapatan tetap kayak dan obligasi tuh bagi ori itu 1 juta udah bisa beli kok. Kita beli 5 lembar obligasi dapat 5 juta udah bisa dapat kok bagi gitu ya. Bahkan dia menarik bagi ya. Salah satu investasi pendapatan tetap yang juga bisa dilakukan itu adalah properti disewakan. Cuma orang-orang mikir, aduh beli properti kan tidak murah. Saya nggak bilang mahal, tapi nggak murah. Yang lucu bagi adalah sekarang ini di aplikasi di handphone kita itu banyak banget aplikasi-aplikasi yang kita bisa rame-rame patungan memiliki sebuah properti, kemudian properti itu disewakan dan hasil sewanya dibagi bersama. Dan itu start from 1 juta, start from 5 juta. Bayangin 1 juta atau 5 juta kita bisa patungan rame-rame memiliki sebuah properti. Dan itu patungannya bukan 5 orang bagi. Bisa patungannya bisa 100 orang bagi ya. Serius bisa puluhan orang, bisa banyak banget. Dan ketika kita patungan memiliki properti di dalam aplikasi tersebut, kita bisa nanti properti itu disewakan, kita bisa dapat hasil sewanya tentunya sesuai dengan berapa jumlah yang kita yang kita investkan, makin banyak makin besar bagi. Jadi dengan sekarang ini dunia digital membuat segala sesuatu yang tadinya besar angkanya menjadi terjangkau bagi. Oke, siap. Setuju banget Pak. Oke deh. Oke, kita masuk ke yang tadi tips Bapak kedua. Kendalikan pengeluaran. Nah ini nih yang paling susah, apalagi di era digital ini apa? Ada marketplace, beli macam-macam gampang udah sampai rumah. Mungkin itu yang sekarang mungkin di era mungkin kalau era dulu orang tua dapat 100 yang dikeluarin mungkin 20 misalkan gitu ya Pak. Mungkin zaman sekarang bahkan dapat 100 yang dikeluarin bisa 120. 20-nya jadi pinjol. Nah, Bagi Anda kayak pengalaman pribadi nih Bagi. Enggak Pak, jangan deh amit-amit jangan sampai. Nah, mungkin buat
sobat learner mungkin ada yang pernah mengalami mungkin, tapi saya berharapnya sih enggak ya. Cuman jangan sampai kejadian nih Pak, supaya bisa mengendalikan pengeluaran kita terhadap income kita atau dari pasif income yang tadi Bapak sebutkan lewat investasi-investasi itu, bagaimana sih Pak? Gitu. Bisa tolong jelasin Pak Safir? Ya, jadi Mbak Agi tadi seperti yang saya bilang tadi ada orang kaya dilihat dari cash flow gitu ya. Dan ada 3 macam cash flow di dunia ini. Ada miskin, menengah, kaya. Dan saya tahu mungkin sobat learner Mbak Agi ada yang merasa tertampar. Tampar kayaknya dia bilang, aduh ini sialan nih Pak Safir ternyata tahu kalau saya ternyata miskin ini. Aduh Pak Safir ternyata tahu saya menengah. Kenapa nih kenapa kok ngundang Pak Safir gitu ya? Saya jadi tertampar gitu ya. Tapi lebih baik tertampar sekarang bagi ya. Kemudian orang kaya dilihat dari investasi. Nah, terus seperti yang saya bilang tadi, untuk bisa punya investasi itu ya punya investasi sebanyak-banyaknya dan lakukan 5 hal berikut ini. Dan dari 5 hal tadi, yang pertama sudah kita bahas Mbak Anggi, pilih investasi tepat. Dan kedua adalah kendalikan pengeluaran. Nah, sekarang saya akan ngobrol sedikit tentang bagaimana mengendalikan pengeluaran. Jadi, mengendalikan pengeluaran ini menarik Mbak Anggi. Kenapa? Karena banyak di antara kita Mbak Anggi, kita jago di sekolah, kita sarjana di sekolah, kita diploma di sekolah, kita S1 di sekolah, kita S2 di sekolah, tapi seringkali kita tidak jadi sarjana dalam soal pengeluaran. Kita lemah banget dalam soal pengeluaran ya. Kita mudah dikendalikan oleh marketplace, kita mudah dikendalikan oleh omongan tetangga yang mengatakan, oh kerja di situ, masa duitnya gajinya nggak kelihatan? Oh ya kelihatan gajinya, kelihatan minimal berupa ada mobil kayak satu gitu ya. Ya kadang-kadang kan kita gitu kan, kita kadang-kadang kalah sama, kita kadang-kadang panasan sama omongan tetangga gitu ya, panasan sama omongan saudara yang mengatakan, kamu tuh udah umur segini harusnya punya ini itu. Papa dulu, mama dulu, tante dulu, kita bandingin dengan keadaan dia nggak bisa bagi. Jadi hal pertama yang harus dilakukan bagi dalam soal mengendalikan pengeluaran itu adalah ketahuilah bahwa pengeluaran itu ada pengeluaran yang sifatnya rutin, ada yang tidak rutin ya. Kalau kita bicara rutin ya tentunya kita bicara ini mudah sekali lah, ada namanya tagihan nama telepon, listrik, air, sekolah anak, bla bla bla. Itu rutin bagi, itu rutin. Dan yang namanya rutin ini sebetulnya kalau mau dibahas bisa panjang banget gitu ya, nggak habis-habis juga ya. Saya dulu di tablet Nova kadang-kadang suka nulis bagaimana caranya supaya tagihan listrik tidak gede-gede amat segala macam, tagihan air gak gede-gede amat gitu ya gitu ya. Itu dulu di tablet Nova saya suka nulis begitu. Tapi sekarang saya ingin fokuskan pada pengeluaran. Kalau ngomongin tabloid Nova jadi nanti ketahuan Pak. Ini umurnya nih. Ketahuan usia ya, ketahuan usia ya. Saya jadi malu. Tapi cuma intermezzo, boleh dilanjut. Terus, tapi sekarang bagi saya akan fokus ngomongin pengeluaran yang sifatnya tidak rutin ya, pengeluaran sifatnya tidak rutin. Jadi gini bagi, hal pertama yang harus kita lakukan itu pada pengeluaran yang tidak rutin itu adalah ketahuilah bahwa pengeluaran itu ada 3 macam, ada wajib, ada butuh, ada ingin. Jadi wajib itu adalah segala macam pengeluaran yang sifatnya harus kita bayar, dan kalau kita nggak bayar akan ada sesuatu berupa bunga atau denda atau dosa. Bunga, denda atau dosa. Misalnya cicilan utang ya, cicilan utang kalau Anda bayar nggak full, maka sisanya akan ada bunganya, betul ya. Yang kedua, kalau Anda tidak bayar 100% akan ada dendanya gitu. Dan kalau kita Muslim ada yang namanya zakat, kalau kita Nasrani ada yang namanya perpuluhan. Dan kalau kita tidak bayar akan ada dosanya. Itu namanya wajib, wajib. Kemudian yang kedua butuh. Jadi butuh itu adalah segala macam pengeluaran yang kalau kita kita harus bayar, tapi kalau kita tidak bayar tidak akan ada yang namanya bunga, denda atau dosa. Butuh nih. Tapi kalau kita tidak bayar, paling-paling hanya ada fungsi saja yang berhenti, hanya ada fungsi yang berhenti. Contoh gini bagi, Anda punya mobil atau punya motor, Anda butuh beli bensin. Kalau Anda nggak beli bensin, ada bunganya nggak? Nggak ada bunganya. Ada dendanya nggak? Nggak ada dendanya kalau Anda nggak beli bensin. Paling-paling mobil atau motor Anda nggak bisa jalan, itu aja. Anda punya handphone, Anda butuh beli pulsa prabayar. Anda nggak beli pulsa prabayar, ada bunganya nggak? Nggak ada bagi. Ada dendanya? Nggak ada. Paling-paling nggak bisa dipakai nelpon keluar gitu ya. Anda nggak beli beras ya. Beli beras tuh sembako tuh kebutuhan. Anda nggak beli sembako, ada bunganya? Nggak ada bunganya. Ada dendanya? Nggak ada dendanya. Ada dosanya? Nggak ada. Anda nggak beli beras, nggak ada dosanya. Paling-paling Anda nggak makan gitu aja. Jadi ada fungsi yang berhenti, ya Anda lewat itu fungsinya berhenti. Nah, ingin adalah segala macam pengeluaran yang kalau Anda tidak beli, tidak akan ada bunga, denda, dosa, dan tidak akan ada fungsi yang berhenti. Itu ingin. Contoh,
Bang Gila, ada elektronik bagus ya, saya ingin beli barang itu gitu. Tapi kalau Bang Gi nggak beli, nggak ada bunga, denda, dan nggak ada fungsi yang berhenti. Bang Gi tetap bisa hidup baik-baik saja. Nah itu ingin. Nah ini tips yang Bang Gi. Wajib dan butuh itu ada batasnya, tapi ingin itu nggak ada batasnya. Saya ulang lagi. Wajib dan butuh itu ada batasnya. Contoh, Bagi udah bisa kira-kira. Kayak saya tiap bulan beli beras berapa ya. Udah bisa kira-kira. Paling beli beras sekian kilo tiap bulan. Saya punya kucing. Paling beli makanan kucing tiap bulan sekian total. Saya punya anak. Sekian setiap bulan bayar sekolah anak sekian. Ada batasnya. Tapi ingin Bagi, ingin. Nggak ada batasnya tiap bulan. Bisa aja bulan ini Bagi inginnya besar. Bulan depan inginnya kecil. Bulan depan inginnya besar. Dan ingin kita selalu membesar tiap akhir tahun. Karena kebanyakan promosi itu datangnya tiap akhir tahun, Bang. Dan kebanyakan di antara kita selalu pengen beli elektronik tiap akhir tahun lah dan lain sebagainya. Jadi tips pertama, ada statement pertama dari saya adalah wajib dan butuh ada batasnya, ingin itu tidak ada batasnya. Jadi saya kasih tips Mbak Anggi, kalau Anda ingin bisa mengendalikan pengeluaran Anda Mbak Anggi, kendalikan ingin Anda. Karena siapa yang bisa mengendalikan keinginannya, dia bisa mengendalikan pengeluarannya. Saya ulang lagi Mbak Anggi. Kalau kita ingin bisa mengendalikan pengeluaran, kendalikan ingin Anda. Karena siapa yang bisa mengendalikan keinginannya, dia bisa mengendalikan pengeluarannya. Mereka yang tidak bisa mengendalikan keinginannya, dia tidak bisa mengendalikan pengeluaran bagi. Itu statement atau tips pertama saya tentang kendalikan pengeluaran. Tips kedua saya bagi tentang mengendalikan pengeluaran. Saya ingin mengajak sobat learner semua memahami psikologi jual beli. Psikologi jual beli maksudnya begini bagi. Bagaimana proses jual beli itu bekerja di kepala manusia. Saya kasih contoh bagi. Jadi Mbak Anggi suatu hari tahun 9 berapa gitu saya pernah jalan-jalan ke Singapura ya. Singapura Jakarta deket waktu itu tiket murah lah segala macam. Udah lama banget ya. Udah lama banget sebelum saya berapa puluh tahun lalu gitu ya. Kemudian di Singapura itu Mbak Anggi saya jalan-jalan di sebuah jalan namanya Orchard Road ya. Nah di zaman itu Orchard Road itu nggak seperti sekarang. Jadi ya sekarang juga tapi dulu banyak toko-toko yang lebih kecil Orchard Road. Saya ingat banget gitu ya. Kemudian suatu hari saya jalan situ sendiri Mbak, ini serius sendiri, saya jalan sendiri. Kemudian ketika saya lewat di Orchard terus saya lihat ada sebuah toko Mbak Anggi. Di toko itu dia jual baju cowok keras Shanghai, baju cowok gaya Shanghai gitu ya. Saya lihat, keren banget ini. Kemudian saya berdiri depan depan kaca. Ini saya sendiri pengalaman saya sendiri. Saya berdiri depan kaca, dibilang, keren banget baju cowok Shanghai ini ya. Kalau saya pakai keren. Kemudian ketika saya lihat-lihat itu, Bang, lihat-lihat dari kaca di luar itu, kemudian dari dalam SPG-nya nongol. Dia bilang, you can come if you want gitu. Singapurian, cewek Singapurian gitu. Oh belum, masuk aja masuk gitu. Saya masuk gitu. Kemudian saya pegang-pegang bajunya gitu. Tuh SPG ini melihat saya dia bilang, you can try if you want. Gitu. Dia bilang you can try if you want. Oh enggak, saya cuma pegang-pegang aja. Kayak di Singapura kan ya benar ya. Oh saya bilang enggak, saya kan cuma pegang-pegang aja. Enggak gratis kok dia bilang gitu ya. Singapurian kan, gratis kok bla bla bla. Benar nih gratis, iya gitu ya. Akhirnya saya masuk ke ruang ganti Mbak Anggi bawa baju itu. Oke. Sebenarnya saya ganti bajunya, saya ganti baju depan kaca dan karena saya sendiri Mbak Anggi, saya keluar dari ruang gantinya. Kemudian saya tanya ke SPG-nya, tempat yang salah untuk bertanya sebetulnya Mbak Anggi. Saya tanya gini, saya tanya gini, saya tanya, how do I look? Dengan baju itu Mbak Anggi ya. Saya tanya, how do I look? Dan Anda tahu dong jawaban dia apa? Dia cuma kasih jawaban yang isinya 3 kata Mbak Anggi, 3 kata, dan saya langsung beli. Anda tahu jawabannya apa Mbak Anggi? Dia nggak bilang bajunya bagus, kualitas baju nggak bilang gitu. Dia lihat saya pakai baju itu, dia cuma bilang gini Mbak Anggi, you look smart. You look smart. Dia bilang, you look smart. Oke, saya beli. Saya beli Mbak Anggi. Dia cuma jawab 3 kata, you look smart, saya beli hari itu juga. Langsung saya beli ya. Ya ketika saya beli, saya pulang berapa hari kemudian saya pikir, aduh sialan ini saya pikir. Kenapa saya beli ya? Padahal kan saya nggak niat beli gitu ya. Ternyata Mbak Anggi, si SPG-nya itu sudah mempraktekkan salah satu ilmu dalam penjualan, namanya hypnosis selling. Nah, apa itu hypnosis selling? Jadi hypnosis selling itu begini Mbak Anggi. Jadi hypnosis selling adalah sebuah ilmu di mana penjual akan menyampaikan narasi, bisa berupa teks, bisa berupa lisan seperti yang dilakukan SPG tadi, di mana dia akan berusaha masuk ke emosi saya, bukan ke logika saya.
emosi saya, dia berusaha membangkitkan ego saya, dia berusaha membangkitkan pride saya, dia berusaha membangkitkan ketakutan saya dan lain sebagainya. Sehingga ketika orang dibangkitkan sisi sebelah situnya, dia akan beli nggak pakai pikir panjang. Dia tidak pernah bilang bajunya itu buatan ini loh, bajunya tebal, kualitasnya ini, harganya murah. Dia nggak lihat itu. Dia cuma bilang you look smart. Itulah hipnosis selling bagi dia. Jadi ini izinkan saya kasih sedikit aja slide bagi. Jadi seperti ini bagi. Jadi hipnosis selling seperti ini ya. Oh yang ini ya. Oke. Oke sebentar. Oke. Nah ini hipnosis selling. Oke. Nah ini dia. Nah ini hipnosis selling. Jadi hipnosis selling ini seperti ini Bang. Ya. Jadi kalau Mbak Anggi lihat uh, hipnosis selling adalah metode penjualan di mana si penjual berusaha masuk ke sisi emosi kita. Sisi otak kita sebelah kanan Bang. Ya. Otak kita sebelah kanan. Buat Anda yang sekolah psikologi pasti tahu lah. Ada istilahnya otak kanan otak kiri. Tapi buat publik yang gampangnya sisi otak kanan. Look-nya, feel-nya, you look smart. You look smart. Look smart. Gitu. How do you feel with that baju? Seperti apa rasanya? Oh, saya merasa seperti orang Hong Kong di film-film Hong Kong ya, filmnya God of Gambler lah, apalah segala macam. Kadang-kadang Banggi dia juga jualannya jualan rasa kebanggaan kalau kita beli dengan merek tertentu. Anda jangan main-main loh, ini toko branded dari Italia loh. Anda kalau pakai barang ini, esteem Anda akan meningkat pasti. Lihat ya, dia berusaha masuk ke emosi kita. Saya kasih satu contoh lagi Banggi. Buat Anda yang pernah lihat-lihat datang ke showroom mobil Bang ya. Kemudian kita lihat ada mobil bagus, kita datang ke showroom mobil, kemudian kita lihat-lihat, gitu, lihat-lihat. Coba ingat-ingat, pasti penjualnya datang ke kita, betul ya? Dia bilang, Pak masuk aja Pak. Enggak, saya cuma lihat-lihat dan enggak apa masuk aja Pak, enggak bayar. Enggak apa-apa masuk aja Pak, ngerasain apa masuk aja. Bener nih enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke, akhirnya kita masuk Bang. Begitu kita masuk, apa yang kita lakukan? Coba tebak. Kita pegang-pegang setirnya gitu, kita pegang-pegang setir. Kemudian kita mulai membayangkan, kita pegang lus dashboardnya, kemudian kita lihat dari kacanya, kita mulai membayangkan kan gitu ya. Kemudian tiba-tiba itu penjual mobil yang nongol kepalanya, dia nongol kepalanya kayak gitu, kita kaget gitu kan. Dia bilang, Pak, saya ada yang lupa, Pak. Apa? Saya ada yang lupa bilang, Pak. Kalau Bapak beli mobil ini cuma masuk 30 unit, Pak, di Jawa Barat. Kalau Bapak beli mobil ini, Bapak termasuk satu dari 30 orang anggota klub eksklusif yang punya mobil ini, Pak. Pak, masalah pembayaran gampang. Bapak bayar tanda jadi aja 5 juta. Kalau sekarang Bapak punya pekerjaan, saya jamin hampir 80%, 90% pasti di-approve, Pak. Permohonan kreditnya, Pak. 5 juta aja, Pak. Dan hari ini, Pak, kebetulan ada diskon pembayaran tanda jadi, Pak. 5 juta jadi 4 juta, Pak. Diskon pembayaran tanda jadi, Pak. Apa yang Anda lakukan? Anda beli. Kenapa? Karena kita bagi, kita pengen termasuk satu dari 30 orang yang menjadi anggota klub eksklusif yang punya mobil itu, Bagi. Pertanyaan sekarang, apakah penjualnya salah berusaha masuk ke sisi emosi kita? Penjualnya nggak salah, Bagi, tapi coba imbangi dari sisi harganya. Kualitasnya gimana? Keunggulan mobil itu apa aja? Bisa diandalkan apa tidak? Ada garansi atau tidak? Imbangi dengan rasionalitas kita bagi karena yang dilakukan penjualan nggak salah. Karena apa bagi? Karena kita sendiri bagi kalau kita jualan online, kita jualan apapun, pasti juga kita berusaha masuk ke sisi emosi customer, betul kan? Tapi kalau kita jadi customer bagi, imbangi dengan sisi rasionalitas, mudah-mudahan kita bisa mengimbangi metode hipnosis selling yang disampaikan oleh penjual. Begitu Bang. Oke, siap Pak. Tapi Pak, kembali lagi mengenai pengeluaran nih. Boleh nggak? Mungkin ada beberapa yang sudah paham gitu ya Pak ya. Berapa sih pos-pos yang harus disisihkan gitu. Nah, boleh nggak Pak kasih mungkin in general baiknya nih pos pengeluaran untuk rutin belanja kebutuhan segala macam berapa persen, investment sekian persen, dana darurat sekian persen. Boleh nggak Pak di sharing sedikit? Boleh dong, boleh dong. Pak. Iya. Jadi bagi yang menarik adalah biasanya pos-pos kita itu ada banyak sekali kebutuhan ya. Beberapa tahun terakhir itu muncul sebuah teori ada yang namanya dana darurat. Saya sendiri nyebutnya dana cadangan, which is sama aja sebetulnya. Di negara juga sama, namanya cadangan devisa. Cadangan devisa itu adalah cadangan cadangan tabungan yang dimiliki oleh negara itu namanya cadangan devisa. Jadi tiba-tiba negara misalnya nggak punya pemasukan, misalnya negara tetap mesti bayar pengeluaran kan dia akan ambil uangnya dari cadangan devisa gitu ya. Nah, kemudian yang namanya keluarga itu ada namanya teori namanya dana darurat yang saya nyebutnya dana cadangan, which is sama aja sebetulnya.
Di mana dana darurat ini paling tidak miliki sekitar ya 1, 2, 3 bulan pengeluaran keluarga lah. Jadi kalau misalnya kita punya pengeluaran keluarga katakan 10 juta gitu ya, yang miliki dana darurat 10, 20 atau 30 juta. Kalau bisa jangan diutak-utik, masukin aja di emas lah, masukin reksadana, masukin ke investasi yang risikonya rendah seperti itu ya. Itu namanya dana darurat, dan beberapa teori lain ada yang mengatakan dana darurat harus 6 bulan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi menurut saya yang bilang dana darurat harus 6 bulan dan lain sebagainya mungkin tidak selalu ngerti bahwa tidak setiap orang punya kondisi yang sama gitu. Ada orang yang mungkin dia sandwich generation, Banggi. Dia mungkin harus membiayai orang tuanya, harus membiayai adik kakaknya ya. It's okay. Mungkin dana daruratnya tidak bisa 6 bulan pengeluaran keluarga, mungkin hanya bisa 3 bulan. Apalagi dengan adanya pandemi kemarin, mungkin hanya bisa 1 bulan. Dan menurut saya 1, 2, atau 3 bulan masih jauh lebih baik daripada nggak ada sama sekali. Oke, itu dana darurat, Banggi. Nah, sekarang pertanyaan adalah kalau kita punya pengeluaran yang rutin, berapa banyak harus kita bayarkan untuk pengeluaran rutin itu, Mbak Gi? Jadi, saya membayangkan kelompokkan pos-pos pengeluaran Anda menjadi 4 kelompok besar ya. Kelompokkan pos-pos pengeluaran Anda menjadi 4 kelompok besar ya. Jadi, seperti ini kalau saya bilang ya. eh, Seperti ini. Oke. Oke, sebentar. Iya, sebentar. Kelompokkan menjadi 4 pos-pos besar. Pos namanya pos pertama adalah pos namanya cicilan utang. Ini Oke. cicilan utang ini adalah kalau kita punya utang, pos utang adalah ke bank, ke leasing, ke teman dan lain sebagainya. Jadikan satu ke dalam namanya cicilan utang, itu yang pertama, pos pertama. Kemudian pos kedua adalah menabung dan investasi, karena ingat menabung dan investasi lah yang bikin kita kaya ya, yang bikin kita kaya. Ya, kemudian nanti ada pertanyaan, Pak, boleh nggak saya ngutang untuk investasi? Itu udah melebar lagi tuh ya, kita bisa bahas satu sesi sendiri, tapi itu udah melebar. Tapi itu nggak apa-apa juga, nanti suatu hari mungkin kita bahas. Kemudian ketiga itu adalah asuransi. Ini premi asuransi itu adalah pos-pos asuransi yang kita bayarkan untuk mungkin ya BPJS itu masuk asuransi juga sebetulnya ya. Kemudian apa? Kalau kita punya asuransi swasta, kemudian masukin ke situ. Dan kelompok keempat adalah biaya hidup, kita bayar telepon, listrik, air, susu anak, nongkrong di kafe dan lain sebagainya, itu masuk ke biaya hidup, Mbak Anggi. Atau ngajak anak-anak jalan ke mall, itu namanya biaya hidup seperti itu ya. Jadi bagi menjadi 4 kelompok besar: cicilan utang, tabungan dan investasi, premi asuransi, dan biaya hidup. Pertanyaannya sekarang, kalau ada zakat, sedekah, masukin mana? Jadi Mbak Anggi, yang saya tulis di sini Mbak Anggi adalah tentunya secara general. Karena Sobat Learner pasti tidak hanya berasal dari satu agama, ada banyak sekali gitu ya. Dan angkanya persennya bisa beda-beda. Tapi yang saya bicarakan secara general. Jadi kalau Anda punya namanya zakat atau perpuluhan, masukkan sendiri di sebelum cicilan utang. Sebelum cicilan utang gitu ya. Sebelum cicilan utang. Oke, mari kita lihat. Cicilan utang Banggi itu maksimal sebaiknya tidak lebih dari 30% penghasilan kita. Jadi kalau kita punya penghasilan katakan 10 juta per bulan, ya 3 juta untuk cicilan utang maksimal. 35% oke atau tidak? Kalau saat ini Pak Safir saya 35%. Ya oke lah, nggak apa-apa, masih oke gitu ya, saya tutup mata. Tapi kalau Anda sampai cicilan utang 50%, 60%, ya mungkin nanti kita bisa ngobrol ya. Itu yang pertama. Kemudian dan tabungan dan investasi itu minimal 10%. Jadi kalau Anda punya tabungan investasi minimal 10%. Kalau lebih dari 10%, jadi 10% minimal, tapi kalau bisa nanti tingkatkan jadi 20-30% bagi. Jadi kalau kita punya penghasilan 10 juta, 1 juta untuk diinvest, belikan emas dan lain sebagainya. Kemudian kita meningkat ke 2 juta atau 3 juta, 30%. Lebih bagus lagi kalau bisa 50%, lebih mantep bagi. Jadi kalau kita bisa nabung sampai 50% lebih mantep. Tapi kalau Anda nabung atau invest sampai 70%, ada dua kemungkinan bagi. Kalau nggak gaji Anda gede banget, atau yang kedua Anda tinggal sama mertua. Itu yang kedua bagi. Iya, kalau Anda tinggal sama mertua bagi, Anda bisa nabung lebih banyak lah. Iyalah, ya Anda bisa Benar. invest lebih banyak. Kemudian yang ketiga adalah premi asuransi ya. Premi asuransi itu 10% ya. Dan ini premi asuransi yang sifatnya full proteksi. Jadi kalau asuransi Anda ada unsur tabungannya, masukkan dia ke tabungan dan investasi. Dan yang keempat, biaya hidup itu 50% bagi. Biaya hidup 50% itu untuk apa? Anda nongkrong di mall, nongkrong kulineran, ke coffee shop mungkin, nonton bioskop dan lain sebagainya, masuknya 50%. Jadi sekali lagi Mbak Anggi, angka ini bukan angka yang harus fix sekali dituruti,
tapi mudah-mudahan ada sekedar gambaran bahwa bagi pos pengeluaran Anda, kelompokkan pos pengeluaran Anda yang banyak itu ke dalam 4 kelompok besar, dan itulah persennya masing-masing bagi. Oh yang bagi, ada satu lagi bagi, bagaimana cara mengendalikan pengeluaran. Masih oke bagi ya? Yap, betul Pak. Bagi satu lagi triknya dalam mengendalikan pengeluaran adalah begini bagi. Mungkin kita pernah merasakan, buat Anda yang suami istri deh. Kadang-kadang Anda dan suami, atau buat Anda yang masih single tapi Anda punya pacar, kadang-kadang kita saling nuduh dengan dia, saling tuduh-tuduhan. Kamu kok boros banget? Terus dia bilang, kamu lebih boros, kamu lebih boros, kamu lebih boros. Jadi ternyata dua-dua sama-sama boros bagi. Tapi ternyata borosnya beda-beda, ya. Si cewek borosnya di baju, si cowok borosnya di katakan elektronik. Si cewek borosnya di apalah, musik, nonton lah segala macam. Si cowok borosnya di aksesoris sepeda misalnya. Nah, kenapa bisa beda-beda bagi? Jadi ternyata bagi ada satu ilmu lagi tentang pengeluaran ini, namanya values atau nilai-nilai. Jadi maksudnya begini bagi. Jadi kalau saya minta bagi nulis, bagi tulis, atau sobat learner semua, tulis semua aspek yang ada dalam hidup kita. Tulis semua. Kerjaan, kerjaan, ibadah, sekolah lagi, nongkrong sama teman, keluarga ke bawah, keluarga ke atas, apa namanya, nongkrong, ngopi, kulineran dan lain sebagainya. Kemudian saya minta Anda sobat learner menulis skor di mana 0 sampai 10, di mana 10 paling penting, 0 paling nggak penting. Kemudian keluar angkanya tuh bagi ya. Misalnya ngopi angkanya 8,5. Sekolah lagi angkanya 3,5, nggak begitu penting Pak Safir saya sekolah lagi, tapi yang penting saya kursus Pak, kursusnya online, 7,5 lah dan lain sebagainya. Jadi keluar skornya bagi, which is skornya itu nggak ada salah benar. Sebagai contoh ya, mungkin ada si A ibadah buat dia skornya 9, si B ibadah buat dia skornya 4. Kita bukan dalam kapasitas untuk ngejudge dia, enggak, itu hak pribadi masing-masing gitu ya. Tapi satu aspek dua orang bisa skornya bisa beda bagi. Nah, bagi tipsnya atau statement dari saya adalah sebagai berikut. Makin tinggi skor seseorang pada satu aspek, semakin dia nggak pakai mikir kalau harus keluar uang di aspek itu. Semakin rendah skor seseorang pada satu aspek, semakin dia berpikir pakai logika kalau harus keluar uang untuk aspek itu. Saya kasih contoh bagi. Bagi misalnya kasih aspek untuk sekolah pendidikan gitu ya, 9. Oh penting banget Mas Hafir, 9. Maka next time anak Mbak Anggi pingin online course atau sekolah yang harganya mahal, Mbak Anggi nggak selalu siap uangnya. Mbak Anggi akan bilang siap, nanti saya cariin uangnya. Kenapa? Karena kita ngerasa dia skornya penting banget, aspek itu penting banget. Tapi kalau Mbak Anggi ngerasa kayak sekolah penting sih Pak Safir, tapi kayaknya sekolah berlama-lama kayak nggak begitu, lebih penting online course deh. Sekolah lagi mungkin nilainya, sekolah nggak usah bagus-bagus amat, yang penting lulus aja deh Pak Safir. Yang paling penting dia online course gitu ya. Maka next time anak kita minta sekolah bagus banget yang harganya mahal, kita mungkin akan bilang, aduh kemahalan ngapain sih, mending kamu ambil online course lah segala macam. Atau contoh lain, kita ngerasa urusan keluarga skor rendah. Mungkin kita berantem mulu sama ibu kita, berantem mulu sama bapak kita. Skor rendah, urusan keluarga nilainya 4. Kemudian next time keluarga kita bilang, ngumpul dong. Kita akan bilang, males ngumpul. Kenapa? Ujung-ujungnya saya juga yang bayarin makan gitu ya. Kenapa? Karena sebetulnya Anda nggak mikir uang, yang Anda pikirin karena skor Anda rendah soal keluarga. Family. Tapi kalau next time bagi hubungan dia dengan ibu dia makin baik, hubungan dia dengan orang tua dia makin baik, hubungan dia dengan kakak adik dia makin baik, next time keluarganya ngajak ngumpul, walaupun dia yang bayar, dia nggak masalah. Ngerti nggak kenapa? Karena skornya udah makin baik. Prioritasnya Jadi meningkat gitu ya Pak ya. prioritasnya meningkat. Jadi sekarang para sobat learner, tolong pahami, lihat sekarang juga, menurut Anda, aspek apa yang menurut Anda saat ini Anda kasih skor tinggi dalam hidup Anda, aspek apa yang saat ini Anda kasih skor rendah dalam hidup Anda, dan kalau para sobat learner sekarang nonton ini via YouTube, mungkin bagi para sobat learner bisa tulis di kolom komen di YouTube aspek apa yang saat ini mereka kasih skor tinggi dalam hidup, aspek apa yang mereka kasih skor rendah dalam hidup. Disitulah biasanya boros kita berada, yaitu aspek yang skornya tinggi. Dan untuk aspek yang skornya rendah, disitulah biasanya kita mikir-mikir kalau keluar uang. Itulah ilmunya Mbak Anggi.
Betul Pak, setuju. Bagi, kita intermezzo sebentar Bagi. Sekarang Oke, siap Pak. kalau Bagi tadi udah lihat yang saya sampaikan, Bagi kasih tahu dong sama saya sama ke sobat learner yang lain. Saat ini apa tiga aspek yang Mbak Anggi kasih skor tinggi dalam hidup? Tiga aspek yang kasih skor tinggi dalam hidup dan dua atau tiga aspek yang Mbak Anggi kasih skor rendah dalam hidup. Apa dong? Kita juga mau tahu. Sobat learner juga mau tahu. Ini host Oke. kita nih apa yang dia paling pentingin dalam hidup saat ini dan apa yang paling nggak penting dalam hidup saat ini. Kalau kasih nilai nih ya Pak ya, dari Nah, 10, 9, 8 gitu ya Pak ya. iyalah. Ah, Tertinggi, kalau tertinggi ah. saya sekarang keluarga, family. Oh, oke. Number 10. Oke. Oke, keluarga. 9, kesehatan. Wah, oke. Oke. Oke, Bagi 9 9. nggak masalah beli vitamin segala macam agak-agak mahal dikit nggak masalah. Gak masalah. Karena buat Oke. saya tubuh sehat, anak sehat itu berharga banget Pak. Kalau udah anak Yes, sakit, saya sakit nggak bisa kerja, nggak produktif, itu malah lebih yes, bahaya gitu yes. Pak. Tuh. Kesehatan nomor yang kedua ya Pak, nomor urut Ah, kedua terpenting. ah. Yang ketiga karir dan pendidikan Pak. Itu. Karir dan pendidikan. Oke, oke. Oke, Bagi. Satu atau dua yang paling nggak penting. Kayak Paling Bagi nggak. kalau keluar itu tuh mikir-mikir banget gitu loh. Oke, gue aduh mikir-mikir banget. Eh Nongkrong kali ya Pak ya. Oh, oke, iya Kak. Oke, Iya, terus. karena kebenaran Pak mungkin itu jadi set prioritas ketika kuliah. Tapi ketika Oke. sekarang sudah bekerja, waktunya juga ya udah terbatas. Jadi nongkrong itu jadi list paling terakhir. Mungkin bukan masalah ke finansial sih Pak, karena memang dari segi waktu nggak punya juga waktu lebih untuk Iya, nongkrong iya, iya, sendiri iya. gitu ya. Kecuali nongkrongnya sama anak, which is masih Iya, iya, toddler, itu susah. iya. Jadi nongkrong tuh Ah, jadi list terakhir Pak. Nongkrong iya, Pak. iya, iya. Oke, Bagi stop dulu, stop dulu. Bagi mungkin Oke. pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak di sosial media atau apa? Biasanya seseorang itu makin meningkat usianya, makin sedikit temennya. Sebenarnya bukan makin sedikit temennya, makin sedikit dia nongkrongnya. Kenapa? Karena teman-teman dia yang udah menikah, sekarang nongkrongnya sama keluarga, bukan sama teman-temannya. Bener banget Pak, Tapi, bener bener. tapi kalau teman-temannya ada yang jadi single parent, baru ngajak nongkrong lagi, betul nggak? Bener Pak. Jadi ya begitu kali ya Pak. Jadi karena udah sibuk masing-masing, jadi mau nongkrong juga nyesuaiin jadwalnya si A bisa, si B bisa, si C nggak bisa. Iya begitu Yes. aja terus. Bukan nggak mau sih sebenarnya, cuman jadi Oh set iya, terakhir karena lebih ke waktu iya, gitu. iya. Oke, Mbak Aki, itu yang kedua, aspek kedua dari saya, tips kedua. Oke, oke. Oke, Yang ketiga tadi Pak, siapkan dana masa depan. Ini yang paling to be honest, di usia saya yang sekarang saya masuk ke 34 tahun Pak. ya. Eh, saya ingin mempersiapkan masa tua saya nanti ketika saya amin diberikan umur panjang, Yes. bisa bekerja di perusahaan sampai saya pensiun. Ya, Saya ingin menyiapkan dana pensiun berapa sih yang harus saya siapkan. Walaupun Pak, sebenarnya perusahaan mungkin sudah menyiapkan ada mungkin dapen ya, dana pensiun ya, gitu ya Pak ya. Cuman saya pribadi kan pingin nih nanti terlepas dari mungkin yang bisa Bapak sampaikan secara ya, keilmuan, tapi saya mau langsung ya. nanya, dengan usia saya segini, dengan misalkan kebutuhan saya senilai ini, berapa sih dana pensiun yang harus saya tabung cicil ya Pak, supaya nanti Ya. ketika saya pensiun, saya bisa menikmati sebagaimana saya sekarang menikmati di usia saya ini. Begitu Pak. Bagi, Bagaimana nih Pak? Bagi. Bisa. Jadi kalau saya bilang kalau tadi Anda ingat, jadi tips ketiga dari saya adalah siapkan dana untuk masa depan. Nah, jadi kalau kita bicara siapkan dana untuk masa depan, Bagi, ada pos-pos pengeluaran besar di masa depan yang harus kita bayarkan dan kita harus akui bahwa pos itu memang harus dibayar. Contoh kita punya anak ya, ada namanya biaya sekolah anak, biaya dia masuk kuliah dan lain sebagainya. Kemudian beberapa orang ada yang Pak Safir nanti saya ingin punya bisnis sendiri. Saya mungkin siapin modalnya dari sekarang bla bla bla.
saya pingin beli rumah Pak dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya Mbak Anggi ada banyak sekali pos pengeluaran besar di masa depan yang kalau kita bahas sekarang waktunya nggak cukup. Tapi dari semua itu saya cuma bahas satu saja, yaitu ketika kita udah nggak bekerja lagi, yaitu pensiun. Jadi pensiun ini kita tetap harus bayar pengeluaran, tapi penghasilan udah berhenti. Penghasilan udah berhenti gitu. Jadi, dan ini persis seperti yang ditanyain Bang Anggi tadi. Dari pos di masa depan tadi, hal-hal lain mungkin kebanyakan mesti kita bahas, waktunya nggak cukup. Tapi satu hal yang kita bahas itu yaitu pensiun. Jadi tips dari saya Bang Anggi adalah kalau saya ditanya berapa yang mesti saya siapkan dananya, jawabannya adalah saya nggak tahu. Kenapa? Karena tiap orang beda-beda. Mbak Anggi beda dengan sobat learner yang lain. Karena Mbak Anggi punya pengeluaran yang berbeda yang Mbak Anggi kalau sebut angkanya di sini nggak mungkin. Tapi kalau Mbak Anggi sebut angkanya, biasanya biasanya ketahuan itu ada nanti akan jadi berapa. Karena tergantung pensiunnya umur berapa dan tergantung nanti uang pensiun, uang bulanan itu akan digunakan untuk membayar pengeluaran sampai umur berapa. Jadi bisa beda-beda. Tapi tips dasarnya adalah pensiunlah dengan hidup dari pendapatan tetap. Contoh, ketika kita pensiun, hiduplah dari bunga deposito kek, hiduplah dari bunga obligasi kek, hiduplah dari bagi hasil deposito di bank syariah kek, hiduplah dari rumah kontrakan kek, hiduplah dari apartemen disewakan kek, hiduplah dari dividen saham kek, which is semua itu adalah pendapatan tetap, dan salah satunya hiduplah dari dana pensiun. Karena dana pensiun itu kan memberikan anuitas pendapatan tetap. Jangan pensiun dengan hidup dari uang banyak di rekening. Karena ketika kita ngumpulin uang banyak di rekening, dan menurut kita memang ketika pensiun, saya cukuplah dengan memiliki uang banyak di rekening. Uang banyak di rekening bagi itu bisa habis, kita ambil-ambilin. Kita ambil-ambilin habis ya. Tapi investasikan uang banyak di rekening itu ke investasi pendapatan tetap, mau rumah, mau saham, mau deposito, dan lain sebagainya. Kemudian hiduplah dari bunganya, hiduplah dari dividennya, hiduplah dari pendapatan tetapnya. Jadi statement atau tips pertama dari saya adalah jangan hidup dari uang yang diambil dari rekening, tapi hiduplah dari pendapatan tetap investasi. Itu tips pertama. Salah satunya dari dana pensiun. Kalau nggak salah Anda di Jasa Tirta itu juga menyisihkan uang tiap bulan, dibantuin tuh dana pensiunnya, nanti dari situ tiap pensiun juga dapat. Itu pertama. Kemudian statement kedua adalah berapa angkanya. Angkanya bisa beda-beda, tapi semakin muda usia Anda saat ini, semakin Gen Z Anda, semakin biasanya ketika pensiun Anda butuh sekian M. Hurufnya M ya Mbak Anggi ya, bukan J lagi, hurufnya M ya. M tapi itu M-nya itu nanti M-nya itu cukup banyak ya. Dan itu bisa dicapai. Jangan kaget, mungkin ada bilang, aduh mana bisa saya mencapai MM-an. Bisa Mbak Anggi, kalau kita invest dari muda dan diputar uangnya sejak muda. Itu sangat mungkin mencapai MM-an. Sangat-sangat mungkin. Ya, sangat-sangat mungkin, itu sangat mungkin. Tapi buat Anda yang saat ini sudah mau pensiun, pensiunnya sebentar lagi, mungkin tidak harus M sekali gitu ya. Tapi itu tetap bisa pensiun dengan nilai uang sekarang. Jadi mudah-mudahan menjawab Bang Anggi ya, lakukan investasi sejak muda karena bagi Anda para Gen Z, bagi sobat learner Gen Z yang nonton acara ini, itu puluhan M itu sangat mungkin, tapi kalau kita lakukan sejak muda itu sangat mungkin tercapai. Sangat mungkin tercapai Bang Anggi. Dan kalau kalau umur 34 pensiun 21 tahun lagi nyampe nggak? Nyampe, M itu nyampe, pasti tercapai. Siap, Pak. Jadi buat ini ya, pesan buat apa namanya sobat learner yang mungkin masih muda-muda nih ya, hidupnya Ya. jangan yolo-yolo banget lah ya Pak ya. Mulai menabung buat berinvestasi, buat apa namanya persiapan buat masa depan gitu ya Pak ya. Betul. Dan bagi. Tadi seperti yang saya bilang, Pak Safir tadi menyarankan investasi. Tapi kan untuk investasi itu kan, ya pengeluaran kita nggak boleh banyak-banyak supaya kita bisa investasi lebih banyak. Salah satunya bagi adalah hiduplah secara frugal. Nah, saya balik sebentar lah ke tips kedua sedikit ya, hiduplah secara frugal. Jadi begini bagi, frugal itu artinya adalah hiduplah dengan memperhatikan fungsi, bukan memperhatikan brand. Saya kasih contoh bagi. Oke, kalau Mbak Anggi pergi traveling, orang sebetulnya nggak peduli-peduli banget kok Mbak Anggi pakai koper merek Rimowa,
dengan koper merek Polo, dia nggak peduli-peduli banget. Orang nggak peduli banget kok. Yang penting koper Banggi nggak bolong, that's it. Dia nggak peduli, orang nggak peduli banget kok kita pakai tas merek tertentu dan tas merek biasa, nggak peduli kok. Yang penting nggak bolong gitu. Tapi saya selalu bilang gini, sepanjang Anda kepribadiannya menarik, orang fokusnya ke muka Anda, bukan ke badan Anda, bukan ke baju Anda. Dan saya selalu bilang gini, kalau Anda orang yang menarik, seringkali Anda pakai baju atau tas KW sekalipun orang akan ngira itu asli. Pernah nggak dengar Mbak Agi? Pernah dengar nggak kata-kata itu ya? Tapi kalau orang itu secara kepribadian dia tidak menarik, saya nggak bilang cantik atau ganteng, enggak, kepribadian. Tapi secara personality, kalau orang itu personalitinya tidak bagus, dia tidak mendengar, dia lebih banyak bicara dibandingkan mendengar, misalnya dia egois dan lain sebagainya. Mau dia pakai barang asli branded sekalipun orang juga nggak pengaruh kali gitu ya. Jadi yang paling penting adalah investkan uang kita bukan untuk barang branded tapi untuk personality ke atas ya. Untuk apa? Lebih ke personality, lebih ke Anda diajak bicara topik apapun nyambung gitu dibanding diajak bicara topik apapun ha gitu. Ya serius banget, ini serius banget. Dibanding Anda pakai emas di mana-mana tapi diajak bicara nggak nyambung. Jadi fokus pada frugal, beli barang mulai sekarang, beli barang jangan lagi lihat brand tapi lihat fungsi gitu. Karena bagi ternyata brand itu nggak abadi. Saya kasih contoh. Ada brand yang dulu kayaknya keren banget tapi sekarang kayak jelek banget. Ada brand yang dulu biasa banget tapi sekarang bagus banget. Saya kasih contoh bagi. Eh, ada handphone, ada handphone merek tertentu, gambarnya belakangnya gambar buah, buah digigit gitu ya. Dulu bagus banget. Tapi sekarang dia tetap bagus, tapi banyak brand lain yang juga bagus, nggak kalah sama dia gitu ya. Sebaliknya ada juga brand handphone merek dari Korea misalnya, dulu dianggap jelek karena belakangnya plastik, tapi sekarang belakangnya udah kaca gitu. Jadi brand itu berkembang. Saya kasih contoh, dulu Amerika tahun 80-an saya ingat banget. Tahun 80-an orang itu memuja-muja Amerika banget. Oh, lu kalau udah ke Amerika lu udah keren gitu ya. Sekarang Bang, saya banyak di sosmed ya. Pantai barat di Amerika, Los Angeles, San Francisco, itu banyak banget homeless pengangguran yang hidupnya tuh kita lihat Jakarta tuh jauh lebih bagus Bang. Mungkin Bagi pernah lihat di sosial media ya, banyak kota di Amerika itu penganggurannya parah. Kita jauh lebih bagus, Indonesia jauh lebih bagus gitu ya. Dulu tahun 90-an Jepang itu keren banget Bagi. Jepang itu keren banget. Saya ingat banget Jepang itu modern. Mau lihat sesuatu modern datang ke Jepang. Sekarang bukan Jepang, Cina. Cina itu udah ngalahin Jepang jauh. Banggi pergi ke Cina, Banggi lihat jalan kemana-mana, muka kita tuh masuk kamera kelihatan. Ini namanya Anggi nomor paspor sekian, hanya dari kamera. Di Cina nggak ada Google Map. Indonesia Google Map. Di Cina namanya Baidu. Baidu Map. Kita ngantri di lampu merah. Itu lampu merah kan ada detik yang mundur ke belakang gitu ya. Ada detik yang mundur ke belakang. Itu detik yang mundur ke belakangnya ini masuk ke sini, masuk ke handphone kita gitu ya. Jadi itu kalau mau lihat modern itu Cina. Jadi tidak ada menurut saya brand yang bisa stabil. Semua brand tuh turun naik. Dulu bagus, sekarang jelek. Dulu jelek, sekarang bagus. Jadi jangan cinta mati sama brand ya, tapi lebih lihat fungsi bagi. Begitulah. Pak, boleh nanya nggak Pak? Sebenarnya kadang kan ada beberapa orang yang mungkin kayak entah memvalidasi atau memang sebenarnya benar gitu ya Pak. Oh, aku beli barang branded ini buat investasi kok. Karena misalkan kayak Pak Safir nih, saya kan pembicara, ketemu dengan banyak klien saya mungkin Jam harus konglomerat, branded dong. Pakai jam pasti harus harus branded dong gitu. harus Rolex misalkan kayak gitu. Ini Ya, investasi kok nanti someday dijual, bisa sebenarnya kapan itu bisa dibenarkan ketika seseorang melakukan seperti itu ya. Pak? Atau sebenarnya nggak bisa dibenarkan juga gitu? Bagi itu menurut saya agak sedikit omong kosong. Jadi begini Bagi, kalau saya bilang gini, aduh Pak Safir kalau saya nggak pakai tas branded nanti saya dijauhin sama teman-teman saya. Saya bilang sama dia berarti ada salah circle. Iya. Salah circle, dia salah circle lah. Kenapa salah circle? Berarti dia bergaulnya dengan circle-nya orang seperti itu semua. Orang menengah yang fokusnya hanya barang. Gitu ya. Fokusnya pada barang. Tapi Pak, itu kan kalau berteman Pak. Saya bisa pindah circle kalau berteman. Tapi kalau klien saya kebetulan orang seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Nah, mungkin saya bisa pahami. Yes, gitu ya. Saya bisa pahami Anda harus pakai barang yang sama. Saya bisa pahami. Tapi ternyata Bang, ini pengalaman saya pribadi. Pengalaman saya pribadi. Jujur.
saya punya banyak sekali teman saya punya banyak sekali teman-teman yang fokusnya pada barang, ya, fokusnya pada brand barang. Tapi ketika saya bergaul sama dia dan saya tidak memakai barang yang sama, mereka baik-baik saja. Ini pengalaman saya sendiri. Ternyata yang jauh lebih penting itu adalah personality dan kepala, isi kepala. Kita bisa ngobrol yang nyambung, kita tidak merasa minder, kita tidak harus begini gitu sama dia. Mata bisa sama tinggi, kita bisa imbangi obrolan dia, kita bisa imbangi obrolan dia, kita bisa imbangi karakter dia segala macam. Dia tidak terlalu lihat barang kita bagi, walaupun itu urusannya pekerjaan gitu ya. Dan menurut saya sepanjang kita pakai pakai baju tidak compang-camping gitu ya, yang penting baju disetrika segala macam, orang akan respect sama kita. Begitu, Oke. Mbak. Sama satu lagi tadi Bapak bicara mengenai frugal living, kan konten-konten di sosial media tuh banyak menunjukkan frugal living tuh kalau saya ngeliatnya kayak ekstrim gitu Pak. Makan hanya nasi dan tempe setiap hari, jadi saya bisa investasi sekian. Apa benar frugal living tuh yang se ekstrim itu Pak? Atau ya sebenarnya nggak se ekstrim itu juga sih frugal living, lebih ke yang tadi Bapak bilang apa, memperhatikan fungsi gitu. Ya, Bagaimana? perhatikan fungsi ya. Jadi ini saya akan kasih sedikit tips, tipsnya tips yang semua orang bisa lakukan. Bagi saya akan kasih tips sejalanan mungkin, street tips ya, kiat-kiat tips. Jadi frugal living tidak harus seperti itu ya, tidak hanya makan, enggak, itu nama hidup susah mungkin ya, hidup susah enggak. Saya tidak mengajarkan Anda untuk hidup susah, tapi mengajarkan frugal living itu secara fungsi. Next time bagi, kalau Anda jalan makan sama keluarga Anda mau ngajak jalan ke mall, saya ngerti mall itu one stop shopping, saya ngerti gitu ya. Di mall itu kalau Anda punya anak, di mall itu suka ada tempat bermain Bang Anggi, ada time zone dan segala macam Bang Anggi ya. Gitu. Tapi kalau mau makan, ini saya kasih tips ya. Kalau mau makan, ini tips dari saya. Usahakan dapatkan makanan yang kualitasnya sesuai dengan uang yang kita keluarkan. Which is Bang Anggi, itu bukan di mall. Kenapa? Mall itu dia jatuhnya lebih mahal ya. Tapi kalau Anda mau dapat makanan yang kualitasnya setara dengan uang yang Anda keluarkan, dan Anda bisa keluarkan uang lebih sedikit daripada di mall, Anda harus cari makannya di ruko. Tempat makan yang jualannya di ruko, bukan di mall. Kenapa? Karena di mall itu dapur ya tidak bisa semaksimal seperti di ruko. Dapur di mall tidak bisa semaksimal seperti di ruko, jadi kualitas makanannya berbeda dengan di ruko, tapi harganya tinggi. Jadi kalau Anda mau makan, sebelum ke mall, Anda makan dulu di ruko, restoran tempat makan yang dijual di ruko. Kemudian habis itu kalau Anda mau ke time zone, datanglah ke mall dalam keadaan sudah kenyang. Nanti di mall Anda mau ngopi, mau apa, nggak apa-apa. Tapi makan besarnya bukan di mall, tapi di luar mall. Gitu ya. Bukan berarti itu, tapi Anda betul-betul melihat kalau saya mau kualitas makan enak, saya harus cari yang otentik, which is itu bukan di mall, yaitu di ruko. Itu tips dari saya bagi. Jadi datang ke mall dalam keadaan sudah kenyang makan, ke mall tinggal beli snack saja. Kalau Anda tidak bisa menghindar dan Anda harus banget ke mall, seperti itu Mbak Anggi. Jadi tidak makan besar di mall. Karena percuma Anda makan besar di mall tidak akan seenak itu. Mall itu dapurnya tidak bisa maksimal Mbak Anggi. Seperti di luar mall, seperti di ruko. Saya selalu cari makan itu selalu di ruko-ruko. Ya, atau masak sendiri. Tapi kalaupun Anda nggak bisa masak sendiri, Anda pergi ke ruko-ruko. Dan di ruko sekarang tuh banyak banget makanan-makanan enak Mbak Anggi. Dan frugal living tidak harus sesusah itu Mbak Anggi. Sekali lagi lihat fungsi dan makan ya jangan di mall. Nah, ini tips dari saya loh. Siap-siap Pak. Oke deh. Berarti nggak harus se ekstrim itu membatasi, apalagi sampai kekurangan apa malnutrisi gitu ya Pak ya. Jangan Oh, sampai enggak. Itu gila itu. itu udah terlalu jauh gitu ya Pak ya. Berlebihan, betul. Tadi Kadang-kadang gini, Bang, kadang-kadang apa yang kita lihat di konten itu is just a content. yes. YouTube itu kan ada yang namanya mukbang kan, mukbang. Kita udah tahu lah mukbang itu dia bikin mukbang itu makan banyak, bang itu namanya mukbang gitu ya. Bagi anak-anak SD, anak-anak SMP, oh mukbang gitu ya. Sebenarnya itu cuma konten aja. Cuma buat anak kita yang masih SD, karena dia nggak ngerti, dia mau coba mukbang ya nggak bisa lah gitu. Dia It's just nggak a content. ada proses editing di situ ya Pak. Kita nggak Editing tahu. lah itu. Iya. Benar-benar. Siap Pak. Oke, kita masuk tips tadi yang selanjutnya Pak. Proteksi atau asuransi. Nah, Yes. boleh mengerucut ya Pak ya. Boleh. Kebetulan di Jasa Tirta kalau ngomongin proteksi atau asuransi atau dana kesehatan khususnya ya Pak ya. Sebenarnya kami sebagai karyawan sudah diberikan fasilitas kesehatan yang cukup lah, mumpuni. Yes.
Ya, Yes. perusahaan mengcover biaya-biaya kesehatan untuk karyawan dan keluarganya. Ya, Nah, yang menjadi pertanyaan bagi saya, nanti kan ketika kita pensiun, itu kan tidak kita dapat lagi nih, Pak. Kita betul. sudah tidak dapat fasilitas itu lagi dari perusahaan, kecuali mungkin asuransi kesehatan BPJS ya, yang sudah ada Ya, dari ya, pemerintah, ya, karena itu ya, sifatnya wajib. ya. Nah, kalau kita mau dapat eh, proteksi ekstra atau khususnya terhadap kesehatan, eh, baiknya tuh memulainya kapan sih Pak? Supaya nanti pas pensiun, kalau kita udah tua mungkin nanti bakal ada ya penyakit tua kan macam-macam ya Pak. Ya, Kalau nggak bisa jaga ya. kesehatan gitu. Walaupun beda-beda, mungkin ada yang sampai tua sehat, ada kalau gaya hidupnya, lifestyle-nya sehat. Tapi Ah, dilalah kalau semakin tua mungkin kan resikonya semakin besar. Nah sebenarnya banget ya. idealnya kapan sih Pak? Walaupun memang sudah diprotek sama kantor sekarang, tapi nanti supaya pas tuanya ketika pensiun juga terproteksi, idealnya dimulai dari kapan sih Pak? Ada tiga macam. Jadi gini Mbak Anggi, proteksi itu sebetulnya asuransi hanya salah satu bagian dari proteksi. Nah, Oke. cara lain dengan selain mengambil asuransi itu ada tentunya memanfaatkan asuransi sosial dari negara gitu ya. Ada asuransi sosial, ada namanya BPJS gitu. Which is BPJS itu kita bayar juga. Dan di beberapa perusahaan ada kebijakan bayar BPJS itu patungan sama 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 perusahaan. Ada kebijakan seperti itu. Tapi cara lain selain asuransi bisa juga Mbak, yaitu pakai uang sendiri. Ya ada orang yang dia ada family yang dia pakai uang sendiri. Jadi kalau dia ngerasa dia optimis banget Pak Safir, cash saya banyak banget Pak. Jadi saya nggak punya asuransi. Kalau saya sakit saya bayar aja pakai cash saya. Which is oke-oke aja. Cuma kalau saya Udah bilang gini, berseri gitu ya Pak uangnya? nggak berseri uangnya. Cuma kalau saya bilang gini, saya tahu sih uang Anda nggak berseri, tapi sayanglah Anda keluarin uang buat rumah sakit, mending uang itu Anda invest, Anda puter lah uangnya gitu ya. Anda beliin kayak properti, kayak Anda sewain kayak atau apa. Sayanglah uangnya buat rumah sakit. Dia bilang, oh ya benar juga ya. Ya udah saya beliin asuransi gitu. Nah, seperti itu. Oke, Bagi. Jadi perlu tekankan dulu, saya tidak jual asuransi, Banggi ya. Banyak Pak Safin ngomong asuransi, jual asuransi. Enggak. Kalau Anda mau cari asuransi, cari tempat lain, bukan nama saya gitu. Karena saya independen. Tapi bagi intinya begini, intinya adalah asuransi itu ada tiga macam, tiga jasa asuransi. Jadi pertama adalah jiwa, kedua adalah kesehatan, ketiga adalah kerugian. Saya ulang ya bagi, di jiwa, kesehatan, kerugian. Jiwa, kesehatan, kerugian. Kita mulai dari yang ujung dulu, kerugian. Jadi kerugian ini adalah asuransi yang memberikan penggantian kalau terjadi sesuatu pada barang milik kita. Which is biasanya yang utama itu biasanya rumah sama kendaraan. Jadi kalau Oke. rumah itu biasanya kalau ada risiko kebakaran, kita diganti sama Banjir. asuransi. Kemudian kendaraan ditabrak atau menabrak juga diganti sama asuransi. Nah, asuransi kendaraan tuh ada yang namanya total loss only. Jadi kalau kerusakannya minimal 80% baru diganti. Kurang dari 80% nggak diganti. Itu nama TLO, total loss only. Ada juga ORIS. Jadi ORIS itu adalah rusak dikit diganti, rusak dikit diganti. Itu namanya ORIS gitu ya. Nah, kemudian ini asuransi kerugian. Mari kita maju ke asuransi kesehatan sama asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa adalah asuransi yang memberikan penggantian kalau terjadi kematian pada diri kita. Which is, kalau kata anak Jakarta Selatan, semua dari kita pasti mengalami. Dan biasanya makin tua usia seseorang, semakin besar resikonya gitu ya. Seperti itu. Dan biasanya kalau mau ambil asuransi jiwa, dilihat umur Mbak Anggi. Tidak dilihat Mbak Anggi sakit-sakitan atau tidak. Pokoknya kalau khusus asuransi jiwa, dilihat umur. Umur berapa? Lebih tinggi resikonya gitu ya. Cowok cewek beda lagi preminya Mbak. Cowok cewek beda lagi preminya. Pada asuransi jiwa, cewek umumnya kebanyakan harapan hidupnya statistik itu lebih tinggi daripada cowok. Sehingga biasanya pada cowok asuransi jiwanya ya iuran atau preminya lebih mahal dibanding asuransi jiwa pada cewek gitu ya. Nah, kapan sebaiknya diambil? Khusus asuransi jiwa sebaiknya diambil kalau kita sudah punya tanggungan dan atau utang. Contoh, kita sudah menikah, kemudian kita menanggung keluarga, maka sebaiknya kita punya asuransi jiwa. Pertanyaannya, kalau saya belum nikah, tapi saya punya utang, ambil atau tidak? Ambil. Saya belum punya tanggungan, tapi saya punya utang, ambil atau tidak? Ambil. Cuma ahli warisnya jangan si orang yang beri kita utang itu nggak boleh. Ahli warisnya harus keluarga. Jadi kita tinggalkan pesan ke keluarga, bapak, ibu, atau adikku atau kakakku. Nanti kalau saya mengalami sesuatu, ini ada asuransi jiwa. Tolong bayarin saya punya utang ke. Oh no no, tolong bayarin utangnya gitu ya. Karena
pihak yang kita utangi tidak boleh jadi ahli waris asuransi jiwa, Mbak, harus keluarga seperti itu. Nah, itu khusus asuransi jiwa. Nah, sekarang balik ke asuransi kerugian tadi. Kapan sebagai punya asuransi rumah atau kendaraan? Kalau punya rumah dan atau kendaraan yang bagi. Sekarang asuransi kesehatan. Oke, pada asuransi kesehatan adalah asuransi yang memberikan penggantian kalau terjadi risiko kesehatan seperti dirawat di rumah sakit. Kalau cuma sekedar demam aja terus kita di rumah diganti atau tidak? Tidak. No, nggak diganti, nggak diganti. Kita batuk-batuk di rumah diganti apa tidak? Nggak diganti. Diganti hanya kalau masuk rumah sakit. Hanya kalau masuk rumah sakit. Nah, ini dia. Kalau kita punya BPJS, biasanya kita diberikan penggantian, perusahaan juga memberikan penggantian. Dan kalau kita sudah punya BPJS, perlu ambil asuransi swasta lagi atau tidak? Jawabannya ini jawaban saya. Kalau Anda merasa sudah cukup dengan apa yang diberikan BPJS, ya udah nggak usah ambil. Tapi banyak orang merasa tidak cukup bagi. Dia pingin lebih besar lagi. Dia pingin lebih enak lagi. Toh saya punya uangnya. Monggo ambil asuransi swasta. Dan kedua juga, kalau kita ada penyakit kritis, ya penyakit kritis atau penyakit yang lumayan sedikit berat gitu ya, ada lagi asuransi kesehatan sendiri lagi, di mana kalau kita didiagnosa, kita akan dapat uang sebesar sekian. Begitu kita dapat surat diagnosa, Anda divonis mengalami ini, saya vonis, stok gitu ya, dia langsung dapat uang sekian. Itu namanya asuransi sakit kritis gitu ya. Nah, asuransi sakit kritis itu pada BPJS juga ada. Pada BPJS juga ada bentuknya berupa penggantian. Cuma pada BPJS, ya namanya semua orang ke situ ya. Biasanya kalau asuransi kritis, sakitnya sakit kritis, biasanya fasilitas kesehatannya bukan level 1, level kedua, level ketiga, level keempat yang ujung-ujungnya ketemu di Cipto, Mbak. Salemba, RSCM Salemba. Which is yang antri di situ, Mbak, itu banyak banget. Jadi ada datang ke situ dilayani baru 2 jam kemudian. Oke. Dan ketika dilayani, mungkin konsultasi cuma 20 menit, kemudian dokternya bilang, oke, Anda saya rujuk ke dokter itu ya. Ketika dirujuk ke dokter yang lain, zaman dulu Anda mesti ngantri lagi. Zaman sekarang udah berkurang antriannya. Bagi beberapa orang, buat yang merasa nggak apa-apa deh Pak Safir, BPJS oke cukup. Bagi beberapa orang merasa, aduh Pak Safir saya males Pak kalau harus ke Cipto, silakan ambil asuransi swasta lagi yang memberikan penggantian khusus penyakit kritis. Jadi sekali lagi, kapan? Umur berapa sebagai diambil? Khusus mengenai kesehatan bagi, tidak lihat Anda menikah atau tidak, ambil saja. Mau Anda masih kecil pun, Anda punya anak, ambil. Ambil, itu penting banget. Karena kita lihat anak kita sehat, tahu ya tiba-tiba nggak ada yang bisa nyangka 3 bulan kemudian dia bisa masuk rumah sakit. Padahal anak kita masih SD, sehat Mbak. Saya juga ngalamin. Anak saya masih SD, saya nggak nyangka dia bisa masuk rumah sakit. Bisa gitu ya. Khusus mengenai asuransi penyakit kritis, ambil atau tidak, ambil. Dan harus dipahami, pada cewek, pada asuransi kesehatan itu umumnya lebih mahal dibanding pada cowok, Mbak. Saya ulang lagi, pada jiwa, cowok lebih mahal, pada kesehatan, cewek lebih mahal, Mbak. Gitu, Mbak. Lebih kompleks gitu ya Pak ya, kalau cewek ya. Iyalah, lebih kompleks lah kesehatannya. Tapi harapan hidup statistik cewek lebih panjang. Kalau cowok ada aja stresnya. Oke, siap Pak. Nah, sebelumnya nih kita bakal masuk ke pembahasan terakhir terkait pengelolaan keuangan yang tadi Bapak sudah sebutkan, Yes. yaitu Yes. hati-hati Utang. utang. Aduh, kalau ngomongin utang tuh ya termasuk KPR, utang, cicilan mobil, utang. Mungkin nanti sambil Bapak elaborate secara keilmuan Yes. Bapak, tapi ada satu dulu Ya. pertanyaan saya. Kalau saya punya dana, punya uang yang sebenarnya bisa saya lunasin utang saya ini. Misalkan saya punya utang rumah atau mobil, sebenarnya lebih baik saya ini udah berjalan nih cicilan misalnya setahun 2 tahun. Tiba-tiba saya dapat rezeki, suami dapat rezeki bisa ngelunasin utang ini. Baiknya kita lunasin apa enggak sih Pak? Itu Iya. pertanyaan saya. Jawabannya adalah kalau bulanannya, kalau misalnya dia sudah memasuki suku bunga yang mengambang naik turun, ya, kemudian bayar bulanannya dirasa berat, kalau ada bonus lunasin aja. Tapi kalau dia sudah memasuki masa bunga yang sudah bukan fix lagi, masa bunga yang naik turun, tapi bayar bulanannya nggak berat, mungkin gaji Anda mencukupi dan lain sebagainya, terusin aja, nggak usah dilunasi. Manfaatkan bonus itu untuk invest, diputar aja di tempat lain. Itu jawabannya Bang.
Oke, siap. Oke deh. Berarti kalau terkait dengan hati-hati utang nih bagaimana Pak? Kemudian Oke, untuk pengelolaan keuangan supaya mungkin ya sekarang kan fenomena orang terjerat ya, pinjol lah atau rentenir ya. atau whatever it is ya Pak. Gimana sih Pak supaya orang tuh bisa preventif? Oh, kita tuh boleh utang tuh kalau dalam condition ini loh atau untuk barang Ya. ini aja loh. Seperti apa Pak? Oke, Bagi, saya balik ke basicnya dulu. Mungkin Bagi pernah dengar kata-kata seperti ini. Aduh sis, aduh bro, kok lo kerja kayaknya ngoyo banget sih gitu. Kayaknya pagi siang malam ngoyo banget. Atau kita punya teman atau saudara dokter gitu ya, dia jadi dokter. Eh, lu jadi dokter kerjanya ngoyo banget sih. Biasa jawabannya gini ya. Kadang-kadang jawabannya gini. Kita sering dengar, habis banyak cicilan. Benar ya kata gitu ya. Habis banyak cicilan gitu ya, banyak cicilan. Nah sebenarnya mari kita ilmiahkan sedikit jawaban dia. Banyak cicilan. Ketahuilah Mbak Anggi bahwa ketika dia ngambil cicilan di awal itu kan option, pilihan, dia punya pilihan kok untuk nggak ngambil cicilan, tapi dia Oke. memutuskan ngambil cicilan gitu ya. Dan ketika sudah jadi cicilan, cicilannya wajib. Saya Ya. ulang lagi, ketika dia masih jadi option, kan nggak wajib, masih jadi option kan, boleh ngambil, boleh enggak. Tapi ketika udah jadi cicilan, itu sudah jadi wajib. Pertanyaannya sekarang, ketika masih jadi option, kenapa dia beli barang itu? Ya. Kadang-kadang harus kita akui, kadang-kadang seseorang membeli barang itu seharusnya dia nggak usah beli nggak apa-apa kok. Kadang-kadang dia nggak usah beli nggak apa-apa. Tapi kenapa dia beli macam-macam? Bisa karena kebutuhan, bisa juga karena gengsi. Contoh, saya mau beli tas ini, saya mau beli tas branded ini, nyicil ya, nyicil pakai kartu, nyicil gitu, cicilan tetap 6 bulan gitu ya. Tapi dia di awal dia punya pilihan kok untuk nggak beli tas itu. Tapi dia beli tas itu kenapa? Mungkin karena ego, karena gengsi, karena nggak pernah punya tas brand itu, dia pengen punya tas brand itu gitu. Jadi pertanyaan dasarnya adalah, statement dasar dari saya adalah, tidak semua barang harus dibeli bagi. Saya akan tunjukkan sedikit slide saya. Oke, tidak semua barang harus dibeli. Maksudnya gimana Mas Safir? Maksudnya gini ya, tidak semua barang harus dibeli. Misalnya gini ya, oke. Ini mana nih slide saya nih ya? Oke, iya. Ini kelihatan slide-nya? Kelihatan ya, kecil-kecil ya Mbak Agi? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Oke ya, oke. Oke, sebentar, sebentar. Tidak semua barang harus dibeli. Oh, nggak ada. Oke. Jadi gini, ada beberapa barang sebaiknya kita tidak usah beli tapi sewa. Ya. Saya kasih contoh bagi. Bagi tahu tas branded ya, tas branded harganya lumayan lah ya. Tas branded yang dijual di Jakarta itu ada mall namanya Plaza Senayan lah itu ya. Tas branded itu harganya bisa 30, bisa 50. Tas cewek lah ini ya, 30 apa 50. Beberapa bisa di atas 50 gitu ya. Jadi saya punya temen bagi cewek, yaitu istri pejabat polisi. Istri pejabat polisi gitu ya. Em, jadi dia cerita, dia nggak punya tas branded. Loh, apa yang dia lakukan? Dia memang ketika dia kadang suka ada acara bareng sama ibu-ibu pejabat yang di atasnya. Jadi ibu-ibu pejabat di atasnya tuh punya tasnya tuh punya semua, tasnya tas punya ya. Jadi yang dia lakukan karena dia nggak punya tas branded, yang dia lakukan dia nggak beli tas branded, dia sewa. Dia sewa tas branded, dia sewa yang harganya sekali sewa 250, 200, 250, 300, 2,5 gitu ya. Dan dia tidak mau nyewa yang brand ini banget, yang penting branded branded minimal gitu, dia sewa. Dengan dia sewa, dia nggak perlu keluarin uang 50-60 juta cuma untuk satu brand. Dengan dia sewa, dia fleksibel, dia bisa ganti brand yang dia mau. Seperti itu gitu ya. Next time ada acara lagi, ya paling seminggu sekali gitu ya. Sebulan paling pas pas corona nggak ada acara ketemuan gitu, nggak usah nunjuk-nunjukin tas, nggak kepake. Jadi tas itu kalau ada beli, pas udah balik lagi ya paling sebulan cuma 4 kali. Sebulan dia cuma keluarin 1 juta ya. Jadi pertanyaannya, jadi tidak semua barang harus dia beli, beberapa kita bisa sewa sebetulnya. Dan dengan sewa kita bisa lebih fleksibel. Seperti itu. Nah sekarang kembali ke pertanyaan, bagaimana dengan mobil? Mobil atau motor, mending beli atau naik gokar atau naik gojek? Karena dengan kita naik gokar, naik gojek kan sewa juga Mbak sebetulnya. Ini pendapat saya. Pendapat saya adalah barang apapun bagi sewa lebih murah daripada beli. Barang apapun, apapun.
Sewa lebih murah daripada beli. Beli lebih mahal daripada sewa. Kalaupun kita beli, berarti pertimbangannya bukan murah-murahan lagi, tapi psikologis. Contoh, saya tahu sih naik gokar lebih murah, lebih. Jadi gini, kalau kita tidak punya mobil, tidak punya motor, lebih murah naik gokar, Mbak. Lebih murah naik Gojek, gitu ya. Tapi kalau mobilnya sudah ada saat ini, sudah ada mobilnya, sudah ada motornya saat ini, beli bensin lebih murah daripada kita naik gokar. Sebagai contoh, rumah saya di Tangerang, kalau saya pergi ke Grogol, 100.000, saya bisa sekali jalan ke Grogol, naik gokar 100.000 dari Tangerang ke Grogol 100.000, ke Taman Anggrek Mall 100.000. Tapi dengan beli bensin saya bisa bolak-balik, berapa, 1 rit 2 rit gitu ya. Jadi kalau mobilnya saat ini sudah ada, beli bensin lebih murah dibanding saya naik gokar. Tapi kalau mobilnya tidak ada, naik gokar lebih murah karena saya tidak perlu membeli aset mobilnya seperti itu. Pertanyaannya sekarang, kalau gitu saya mending beli mobil aja deh Pak, daripada saya ngeluarin uang buat gokar. Nah berarti sifatnya udah psikologis. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana dengan rumah? Ini pendapat keilmuan saya pribadi ya, pendapat keilmuan saya. Kalau mau murah-murahan, hanya murah-murahan, sewa lebih murah daripada Anda beli. Apalagi sewa itu kalau di Jakarta, Tangerang, Jawa Barat itu nggak sampai 5% dari harga rumahnya. Sewa lebih murah daripada beli. Tapi kalau Anda beli, pertimbangannya sudah psikologis. Contoh, Anda males pindah lah, Anda males bayar sewa, dan lain sebagainya. Itu udah psikologis. Which is, nggak ada yang salah dengan itu. Cuma kalau saya ditanya, yang lebih murah mana? Barang apapun lebih murah sewa dibanding beli. Cuma kalau Anda beli, sifatnya psikologis. Nggak ada salah benar bagi. Saya kasih contoh, Mandi. Mana lebih murah? Jadi jomblo atau punya pacar? Jadi jomblo lebih murah bagi. Kalau punya pacar, Anda mungkin harus keluar uang untuk entertain, harus keluar uang untuk nonton bareng, harus keluar uang untuk makan dan lain sebagainya. Jomblo lebih murah daripada punya pacar. Jadi sebagian orang memutuskan jomblo bagi, dia nggak mau punya pacar. Tapi kenapa sebagian orang memutuskan punya pacar, walaupun dia tahu punya pacar lebih mahal? Habis dengan punya pacar, saya bisa enak punya teman curhat dan lain sebagainya, which is psikologis, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah dengan itu. Sekarang Banggi punya pacar. Banggi punya pacar, mana lebih murah? Tetap pacaran atau nikah? Lebih murah pacaran, Banggi. Nikah lebih mahal. Banggi kalau nikah mesti beli sofa baru, mesti punya elektronik baru, mesti ini dan lain sebagainya. Punya pacar, tetap pacaran lebih murah. Jadi sebagian orang memutuskan pacaran aja, nggak mau menikah. Tapi sebagian orang memutuskan menikah. Kenapa? Dia tahu nikah lebih mahal, Banggi. Tapi dia tetap menikah. Kenapa? Karena psikologis. Karena kalau saya nggak nikah dengan dia, Pak Safir, dia kabur, diambil orang, Pak. Jadi saya nikahin aja, Pak. Oke, dia nikah. Ketika dia nikah, mana lebih murah? Tinggal sama mertua atau keluar sewa rumah sendiri? Lebih murah tinggal sama mertua. Anda nggak perlu beli rumah, Anda nggak perlu sewa rumah, bisa patungan berdua sama orang tua. Keluar dari rumah, sewa rumah lebih mahal. Jadi sebagian orang memutuskan tinggal tetap sama mertua, tapi sebagian orang memutuskan keluar sewa rumah di luar. Kenapa? Memang sih lebih mahal, tapi tidak mungkin ada 200 dalam satu rumah, Pak Safir. Maka saya keluar dari rumah mertua, saya sewa rumah di luar. Sekarang udah sewa rumah, mana lebih murah? Tetap sewa atau beli? Tetap sewa lebih murah, Mbak. Tapi jadi sebagian orang memutuskan sewa, tapi sebagian orang memutuskan beli. Nah, cuma kalau Anda memutuskan beli, pertimbangannya udah psikologis. Karena sebagian orang merasa lebih aman kalau dia punya. Which is nggak ada salah benar. Cuma kalau saya ditanya mana lebih murah, barang apapun lebih murah sewa dibanding beli. Tapi kalaupun Anda beli, pertimbangannya udah psikologis, which is nggak apa-apa. Nah sekarang, ketika Anda beli, maka berhubungan Anda bisa beli cash, bisa utang. Nah ini dia. Oke, mari kita mulai bagi. Ketika kita beli cash apa utang? Jawabannya adalah untuk barang-barang nilainya menurun, Banggi, seperti kendaraan dan lain sebagainya. Kalau Anda punya cash-nya, mending bayar cash. Kalau Anda nggak punya cash-nya, silakan Anda ambil utang dengan catatan Anda memang butuh barangnya dan memang Anda yakin saya lebih baik beli dibanding sewa. Karena kalau beli hati lebih tenang, bla 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 dan lain sebagainya. Yes, gitu ya. Silakan beli cash. Tapi kalau Anda tidak punya cash, silakan ambil utang dengan jangka waktu sependek mungkin yang Anda bisa. Karena makin pendek jaraknya, semakin mahal cicilannya, tapi semakin murah bunga utang yang Anda bayar, bagi. Ya, kemudian rumah juga begitu. Pada rumah ambil cicilan mungkin banyak orang bagi kesalahannya adalah 30 tahun, 20 tahun. Ini tips dari saya buat Anda yang memang kepingin tidak mau sewa tapi pingin beli. Tips dari saya. Buat Anda yang kepingin tidak mau sewa, maunya beli. Ini tips dari saya.
Kalau Anda bisa, lebih baik beli tanahnya saja, kemudian Anda bangun ke atas. Anda tahu kenapa Mbak Gi? Karena ketika Anda beli tanah, Anda bangun ke atas, lebih murah dibanding beli, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda beli tanah dan bangun ke atas, bangun rumah, Anda tidak ada tekanan untuk bangun sekarang juga. Anda bisa bangun nanti kalau ada uang. Contoh Mbak Gi, Anda beli tanah, Anda beli kafling. Daerah BSD deh, atau di mana gitu, Anda beli kafling. Kalau belum ada uang, Anda nggak usah bangun sekarang. Nanti tahun depan ada uang baru bangun. Tapi ketika Anda beli rumah via KPR, Anda wajib bayar tiap bulan selesai 10-15 tahun, which is lebih lama dibanding Anda bangun rumah. Anda bangun nggak punya uang yang Anda 3-4 tahun Anda jadi rumahnya. Tapi kalau Anda KPR, 15 tahun baru selesai, 10 tahun baru selesai. Jadi saran saya, kalau Anda ingin punya rumah, tidak sewa tapi ingin punya sendiri, buat saya, kalau Anda bisa lebih baik beli tanah saja, bangun ke atas. Kalau Anda males, nggak sabar pengen pindah sekarang, ya udah KPR saja. Monggo silakan Bang. Itu saran dari saya. Siap Pak Safir. Aduh, eh, to be honest, saya banyak jadi terbuka gitu ya, jadi terketuk, jadi ada beberapa poin yang tersindir juga gitu ya, bahwa ternyata dalam pengelolaan keuangan tuh seperti ini toh, bahwa untuk menjadi pribadi yang bisa mengelola keuangan dengan baik, melalui tips-tips yang tadi Bapak bilang, melalui investasi yang tepat, pengeluarannya bisa dikendalikan, punya dana untuk masa depan, proteksi asuransi, termasuk juga dalam menyikapi hutang, begitu Pak. Ya mudah-mudahan nih sobat learner juga bisa mengambil hikmah ya, dan mungkin juga jadi tergerak untuk bisa menjadi kaya yang punya atau bisa berinvest lebih banyak lagi. Begitu bukan Pak? Betul, 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 betul. Oke, Bagi. siap. Ini pesan saya terutama buat Gen Z ya umur 20-an 30-an. Anda sekarang buat Anda yang umur 20-an 30-an biasanya Anda akan ada banyak sekali godaan ke depan terutama godaan materi. Ya, godaan Ya, materi, terutama sosial media dan lain sebagainya. ya. Ingat pesan dari saya, ya, pesan dari saya. Tidak semua barang di dunia ini harus dibeli. Beberapa bisa sewa, ya. Termasuk kendaraan. Kendaraan pun tidak ada masalah. Buat Anda yang tidak punya kendaraan, ini saran dari saya buat Ya. Anda. Tidak usah merasa gengsi Anda nggak punya kendaraan. Nggak usah merasa gengsi. Anda bisa naik gokar, Anda naik motor, nggak ada masalah. Kalau Anda punya teman yang memasalahkan Anda nggak punya kendaraan, berarti Anda salah gaul. Itu ya, satu ya. Serius Mbak ya. Yang kedua, kalau saat ini Anda punya barang-barang yang sifatnya sewa, bukan beli, it's okay, nggak apa-apa. Saya lebih penting Anda rumah sewa, kendaraan sewa, tapi Anda punya tabungan dan investasi dibanding Anda mungkin punya rumah sendiri, kendaraan sendiri, tas mahal, tapi Anda nggak punya tabungan dan investasi. Lebih baik Anda sewa, Anda apa, tapi Anda punya tabungan, Anda punya investasi yang rutin Anda lakukan, Anda tidak punya kendaraan, nggak ada masalah. Yang penting Anda punya tabungan, Anda punya investasi, dan jangan mudah terpancing pada godaan membeli yang nggak perlu, Bagi. Ingat, beberapa tidak usah beli, Anda bisa sewa, Bagi. Oke, thank you so much Pak Safir, udah ngasih insight yang banyak buat sobat learner, buat saya pribadi. Mudah-mudahan tips-tips yang tadi udah Bapak sampaikan bisa diaplikasikan oleh sobat learner semuanya. Makasih banyak ya Pak ya, udah mau diskusi nih. Nggak kerasa ternyata udah masuk ke penghujung waktu. Udah hampir berapa jam teman-teman? Udah hampir 2 jam. Wow, keren sih, keren. Saya merasa I feel honor bisa wawancara Bapak, bisa diskusi sama Bapak. Mudah-mudahan next time mungkin kita bisa punya waktu ya. Mudah-mudahan ada rezeki waktu. Semuanya bisa ketemu. Mungkin sobat-sobat learner bisa ketemu langsung sama Pak Safir next time di project-projectnya WRL Learning Center, Pak. Begitu. Terima kasih Bagi, terima kasih Sobat Learner semua. Sampai ketemu dan Bagi, sedikit pesan sponsor, kalau punya Oke, Twitter Pak. atau Instagram, silakan Oke. follow alamat Safir Senduk, Twitter dan Instagram Safir Senduk, dan silakan mampir di website saya di safirsenduk.com, safirsenduk.com. Oke, nanti dibantuin, nanti dimasukin di kolom Yes. deskripsi
Siapa buat sobat learner yang mau mungkin bisa jadi nanti mau konsultasi juga bisa ya Pak ya. Saya nggak mau pusing, tadi pusing banget nih bahasa, saya nggak nyampe nih. Misalkan pengen konsul dulu langsung sama Bapak Safir, bisa banget ya Pak ya. Oke deh, thank you Pak Safir. Sampai jumpa next time. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya. Oke Pak, sampai jumpa Pak. Sarangeo. Oke Sobat Learner, nggak kerasa ya udah sampai di penghujung acara. Jadi bisa disimpulkan nih beberapa poin gimana tips sih pengelolaan keuangan. Yang satu, pilih investasi yang tepat. Terus yang kedua, kendalikan pengeluaran. Jadi jangan sampai boncos ya. Yang ketiga, siapkan dana untuk di masa depan. Jadi pensiunnya bisa terasa aman, nyaman. Yang keempat, proteksi asuransi. Jangan lupa bahwa nanti kalau misalkan kita sudah pensiun, punya proteksi, punya asuransi yang bisa mengcover di masa-masa tua kita. Yang kelima, hati-hati terhadap hutang. Kalau bisa jangan hutang deh. Sobat Learner, makasih ya udah ngikutin podcast kita pada hari ini. Semoga tips-tips dari Pak Safir Senduk tadi bisa sobat-sobat Learner terapkan nih dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa ya subscribe dan like video pada YouTube channel WRE Learning Center. Sampai jumpa. Salam akhlak, salam kompeten. Bye-bye. Water and Renewable Energy Learning Center Jasa Tirta II. Inspiring Innovation.